Hei, tadi malam adalah yang pertama bagiku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku harus bertanggung jawab padamu? Kalau kau tak mau tamat, sebelum aku berubah pikiran, enyahlah dari hadapanku. Celanamu saja belum terpakai, sudah mau pura-pura lupa. Tadi malam, aku, sang pemilik yang mengantar makanan, tak disangka baru masuk, sudah dipermainkan, pinggangku sampai mau patah. Halo, cari siapa? Shen Ziyi, sebenarnya kau di mana? Kau harus lekas menikah dengan Tuan Muda Li, segera pulang sekarang juga. Aku, Shen Ziyi, sekalipun harus cari pria acak, takkan pernah sudi menikah dengan Li Liang Chen lelaki mata keranjang itu. Siapa itu? Halo, pesanan Anda sudah tiba. Hei. Hei. $1 juta, anggap saja tak pernah terjadi apa-apa, lalu menghilanglah dari hadapanku. Nona cantik, biar ku ceritakan, aku bukan orang besar, aku cuma kurir makanan, aku tak menjual martabatku. Kalau mau menyuapku dengan uang, maaf, aku tak perlu itu. Oh, rupanya kau masih punya harga diri. Lalu, apa yang kau mau? Mendekatlah, akan kukatakan apa yang benar-benar kuinginkan. Apa yang ingin kau lakukan? Sejak tadi malam, kupikir ada yang janggal. Sepertinya rumah ini dipasangi mantra feng shui. Lepaskan aku, brengsek. Ah. Hei, Nona cantik, sepertinya kau menyinggung seseorang yang sangat berpengaruh. Meracik racun pengikis tulang ini bukan perkara mudah. Racun pengikis tulang? Benar, sesuai namanya, dalam 3 hari, seluruh tulang korban akan terkikis oleh racun ini hingga lenyap seketika. Ada yang berniat menghabisimu. Apa yang kau tatap? Tubuhmu bagus, tak pernah bosan dipandang. Lelaki kurang ajar. Di sini ada $3 juta. Selain $1 juta yang sudah kita sepakati, $2 juta sisanya, anggap saja sebagai tanda terima kasih karena engkau telah menyelamatkanku. $1 saja cukup. $1? Benar, segala sebab ada akibatnya. Aku menyelamatkan nyawamu, dan hanya menagih $1, itu sudah cukup untuk menutup urusan ini. Oh, ya, satu lagi, orang yang menaruh racun ini, bukan orang sembarangan, sebaiknya engkau lebih waspada. Aku pergi dulu. Lelaki kurang ajar. Ayah, apa yang terjadi? Ayah, siapa yang melukaimu? Katakan padaku, aku pasti akan membalas mereka. Tidak, jangan balas dendam. Ayah, Musuh kita terlalu kuat. Hari ini akan kupasangkan kunci 9 naga padamu. Mulai sekarang, hiduplah sederhana. Jangan biarkan siapapun tahu jati dirimu yang sesungguhnya. ayah. Seseorang datang. Cepat pergi. Cepat, ayo pergi. Ayah, jangan. Ayah. Segel kunci 9 naga tadi nyaris pecah. Sepertinya lain kali, aku harus menjauhi perempuan itu. Hei, Kak Sheng datang. Hai, Dunia ini memang sudah gila. Ada kabar heboh buatmu? Perempuan tercantik di Haicheng.
Nona besar dari keluarga Shen, Shen Zi, ternyata mabuk-mabukan tengah malam, bahkan menyewa model pria untuk menemaninya tidur. Tak tahu pria itu dapat keberuntungan dari mana. Andai aku bisa tidur dengan nona muda Shen meski satu malam, dihukum saat itu juga pun aku rela. Hahaha, Nona muda Shen, siapa dia? Biar kulihat. Ah, perempuan ini, bukankah dia yang semalam menyuruhku melakukannya 7 kali? Apa? Jadi pria yang tidur dengan nona muda Shen kemarin itu kau? hei, Zuang, jangan dengarkan ocehan Kak Sheng itu. Benar, keluarga Shen adalah keluarga terpandang nomor 2 di Haicheng. Kalau dia mencari model pria, tak mungkin memilih sampah seperti Gu Sheng. Tak percaya? Sini, akan kutunjukkan. Ini bekas gigitannya semalam. Lihat, Ah, palsu itu. Itu kan nona muda Shen. Ngapain dia kesini? kenapa perempuan merepotkan ini datang ke sini? Cepat kabur. Gu Sheng, berhenti di situ. Gu Sheng, tunggu. Zi, pria yang tidur denganmu tadi malam. Bukankah dia cuma kurir makanan? Gu Sheng, apa kau sangat membenciku? Kau langsung kabur begitu melihatku? Hei, dua nona muda, perlu apa mencariku? Kau sudah tidur denganku? Kau harus bertanggung jawab padaku. Bertanggung jawab? Apa aku tidak salah dengar? Dia tadi malam benar-benar tidur dengan nona muda Shen. Aku tak terima, ini mana mungkin. Nona muda Shen, kau memang bersamaku tadi malam. Tapi aku sudah menyelamatkan hidupmu. Jadi kita kini impas. Sih, pria tidak tahu malu. Sudah menikmatinya tapi tidak mau bertanggung jawab. Zi, ku beritahu, pria ini tidak baik. Dia tak mau bertanggung jawab padamu. Padahal kau sudah menyiapkan mahar 5 juta dolar. Apa? 5 juta dolar? 5 juta dolar? Nona muda Shen rela menikahinya. Bahkan mau memberi mahar 5 juta dolar. Kakak Sheng sungguh hebat. Sana pergi. Kau serius? Ya, asalkan kau mendaftarkan pernikahan denganku, uang tunai 5 juta dolar, 1 mobil Rolls Royce, dan 1 villa di tepi danau akan jadi milikmu. Wah, Gu, sebaiknya kau tahu diri selagi bisa. Memang sangat banyak, tapi aku tak memerlukannya. Tahukah kau, total nilai semuanya lebih dari 200 juta dolar. Meski kau mengantar makanan seumur hidup, kau takkan pernah mengumpulkan uang sebanyak itu. Gu Sheng, apa penampilanku dan latar keluargaku masih kurang bagimu? Nona muda Shen, kau putri keluarga kaya, tiba-tiba mengatakan ingin menikah denganku, bahkan menawarkan mobil dan rumah. Katakan, apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Gu Sheng, aku cuma ingin kau jadi suamiku. Kalau kau tak mau bicara, Zuang, ayo, lanjutkan antar makanan. Tunggu dulu. Kakekku sedang sakit. Kendali keluarga kini di tangan paman keduaku. Paman keduaku memaksaku menikah dengan tuan muda Li Liang Chen dari keluarga Li. Kalau aku menikah dengannya, perlahan-lahan keluargaku akan dikuasai keluarga Li. Jadi aku ini cuma tameng bagimu? Selama 1 tahun, selain mahar ini, aku akan menambah bayaran 30 juta dolar, serta 2% saham perusahaan, senilai sekitar 200 juta dolar. Setahun kemudian, kita berpisah jalan. uangnya banyak sekali. 2 kali hidup pun aku takkan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Keberuntungan macam apa yang menimpa bocah ini? Dia dapat uang dan wanita sekaligus. Nona, pertama-tama, aku tak butuh uang. Kedua, aku enggan terseret masalah. Jadi soal ini, maaf, aku tak bisa membantumu. Kau tak butuh uang. Kalau memang tak butuh uang, kenapa kau masih kerja antar makanan? Aku juga bisa membantu menanggung biaya pengobatan bibimu. Kau menyelidikiku? Aku cuma ingin lebih mengenalmu, mengetahui apakah ada hal yang bisa kubantu. Tak usah, kuperingatkan kau. Kalau terjadi apa-apa pada bibiku, aku pasti akan menuntut kalian. Kenapa kau membentak begitu? Dasar kasar dan keras kepala. Zi, pergi. Aku tak percaya selain dia. Tak ada pria lain yang mau menikahimu. Kak Sheng, kau tak apa-apa. Kakak Sheng memang hebat. Putri sulung keluarga Shen itu sangat cantik. Tapi kau sampai hati menolaknya? Benar sekali, Kakak Sheng. Aku kagum padamu sebagai lelaki sejati. Kau pria sejati. Kakak Sheng, bagaimanapun kau dan putri sulung keluarga Shen sudah melakukan hal semacam itu, kalau kau menolaknya terang-terangan begitu, bukankah kurang baik? Aku punya rencana sendiri. Kakak Sheng, nona muda Shen begitu cantik, juga kaya, apa kau tidak tertarik sama sekali? Zuang,
Biar kukatakan padamu, semakin cantik seorang gadis kaya, semakin besar pula masalah yang ia bawa. Kalau begitu, apa nona muda Shen akan mencari pria lain untuk nikah kontrak agar urusannya beres? Jangan ikut campur, cepat antarkan pesananmu. Halo, Kau yang menghancurkan kutukan asmaraku? siapa kau? Berani-beraninya kau tidur dengan Shen Ziyi? Itu sama saja cari gara-gara, ternyata nyalimu cukup besar untuk merusak kutukan asmaraku. Kuberi kau kesempatan terakhir, dalam 1 jam, minggatlah dari Haicheng. Oh, kau ingin aku pergi? Siapa sebenarnya kau sampai berani bicara begitu? Cih, keras kepala, harus merasakan ajal dulu. Kakak Sheng, awas. Baik. Zuang, cari masalah. Zuang, kau tak apa-apa. Bertahanlah, aku segera membawamu ke rumah sakit. Gusheng, kau baik-baik saja? Ini ulahmu? Jika tidak mau celaka, jauhi Shen Ziyi, angkat kaki dari Haicheng, kalau tidak, kau yang selanjutnya lenyap. Ziyi, apa yang terjadi di sini? Orang ini, apa dia baik-baik saja? Baiklah, beraninya menyentuh muridku. Aku bersumpah, di Haicheng tidak akan ada lagi tempat bagimu untuk berpijak. Hanya seorang pengantar makanan bau, membuatku tak punya tempat berpijak. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Zuang, dua nona muda sekalian, tolong bantu aku bawa Zuang ke rumah sakit dulu. Baiklah. Cinya, cepat bantu. Aku sudah memasang mantra pelacak pada sepeda motornya. Berani menyentuh orangku, kamu tak akan bisa lari. Kemari. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu terluka sia-sia. Dari bicaramu itu, apa kamu masih ingin mencari orang itu? Meskipun aku dan Ziyi bergabung menjadi satu, ingin mencari pengendara motor itu di Haicheng yang luas ini, itu bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Kamu hanya pengantar makanan. Apa kamu punya kemampuan itu? Cinya, mari kita bantu Gusheng mencarinya dulu. Sebenarnya, jika dipikir baik-baik, ini karena kesalahanku. Oh iya, Gusheng, biaya pengobatan temanmu biar aku yang ganti. Nona muda Shen, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pelakunya harus bertanggung jawab sendiri. Soal biaya pengobatan, nanti akan ada yang menyerahkannya sendiri dengan sukarela. Sombong sekali kamu. Ziyi milikku ini sudah mau membantu membayar biaya pengobatannya. Kamu malah tidak tahu terima kasih. Dasar sok jagoan. Apa memang bisa menemukan orangnya? Meskipun kamu bisa menemukannya, orang-orang itu, segala perbuatan jahat yang kejam bisa saja mereka lakukan. Lalu apa yang bisa kamu perbuat? Kak Sheng, benar-benar tidak perlu merepotkanmu. Luka ini tidak parah, tidak butuh bantuan nona muda Shen. Aku sanggup membiayainya sendiri. Tenanglah, bukan hanya soal biaya pengobatan saja. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya dan memberimu kompensasi yang layak. Ayo pergi. Hei Ziyi. Aku ingin melihat bagaimana kau si kurir makanan mencari jarum di tumpukan jerami, lalu menemukan pengendara motor itu. Apa kau benar-benar mau mengandalkan trik dukun itu untuk menemukan orangnya? Ketemu. Ikut aku. Pakai mobilku saja. Sejak awal, aku memang tahu bahwa orang ini pasti menguasai geomansi, tapi tak kukira ia bisa sehebat ini. Hei Ziyi, kamu tak benar-benar percaya pada omong kosong si dukun itu kan? Hanya dengan melihat-lihat saja, mana mungkin bisa menemukannya? Dia sungguh menemukannya. Hei, bagaimana kau melakukannya? Percuma bicara dengan orang bodoh. Apa maksudmu? Cermin penolak roh jahat, patung singa penjaga, serta penempatan altar yang salah. Sungguh siasat licik. Siapa yang melukai saudaraku? Hei, nak, apa maumu? Apa kau tahu kalau ini wilayah Tuan Heisha? Berani sekali kau bertingkah di sini. Heisha? Jadi dia... Heisha itu penguasa gelap Haicheng, bahkan keluarga Li pun segan padanya. Gusheng, kau cuma kurir makanan. Jangan memaksakan diri demi gengsimu. Kau tak akan sanggup menyelesaikan masalah ini. Gusheng, apa yang dikatakan Cinya itu benar? Kekuatan Heisha sulit diprediksi. Hanya dengan mengandalkan ilmu geomansi, dia telah menguasai seluruh Haicheng puluhan tahun, dan tak ada satu orang pun yang pernah melihatnya turun tangan sendiri.
Itu karena orang-orang yang pernah melihat Heisha beraksi, semuanya sudah tiada. Kalau kau mau membela saudaramu, tampaknya itu mustahil. Kak Sheng, ayo pergi saja. Kalian semua, kalian kira tempat guru besar ini itu tempat apa? Bisa masuk seenaknya, lalu kabur begitu saja? Kak Sheng, cepat kalian pergi. Biar aku tahan mereka. Tenang. Selama aku di sini, mereka takkan bisa menyakitimu. Kutanya sekali lagi, siapa yang menabrak saudaraku? Sungguh berani kau. Besar mulut juga ya, ingin tahu? Mendekatlah, biar ku beritahu. Cepat serang bersama. Habisi dia dulu. Tak kusangka, dia sehebat ini. Ini sungguh di luar dugaanku. Apa jangan-jangan Kak Sheng seorang master hebat? Berhenti. Heisha, Bisa kesini pakai mantra pelacak, ternyata bocah ini punya kemampuan juga. Sayang sekali. Sudah kusuruh kau pergi, malah balik menyerahkan nyawa. Berani-beraninya kau menyentuh orangku. Hari ini akan kubuat dia membayar dengan satu tangan. Bocah berani kau. Kenapa tidak? Pemuda hebat. Sudah bertahun-tahun tak ada yang berani menantang guru ini. Formasi penjara abadi 5 elemen. Awas. Gusheng, Haruskah aku sebut kau pemberani? Atau justru bodoh? Tidakkah kau tahu bahwa ini Pavilion Tiandao, wilayahku? Ilmu Feng Shui-nya lumayan, kecuali Pavilion Tiandao. Orang sepertimu berani memakai nama itu, bahkan leluhur tahu Gunung Longhu pun takkan berani menggunakan nama ini. Kau cuma dukun sesat yang tak tahu adat, sungguh angkuh, dan tak gentar pada hukuman. Apa yang kau tahu? Aku diberkahi kecerdasan luar biasa. Orang-orang yang menamakan diri kaum terhormat itu menuduh niatku tak tulus dan enggan menerimaku. Namun langit berpihak padaku. Dalam 20 tahun saja, aku telah membangun kekuasaanku di Haicheng serta mendirikan Gunung Haishan yang agung. Bukankah itu cukup membuktikan segalanya? Tolong, Bocah, selagi kau masih bisa bicara, omonglah sesukamu. Nanti kau takkan punya kesempatan lagi. Tuan Taois, saya Shen Ziyi dari keluarga Shen demi keluarga Shen. Bisakah Anda melepaskan Gusheng? perempuan bodoh ini, jelas-jelas orang itu sudah menyiapkan perangkap untukmu. Nyaris saja aku lupa padamu. Shenzi, keluarga Shen layak dihormati oleh Heisha. Aku akan melenyapkan para pengikut tak berguna ini yang kau bawa di depan matamu saat ini. tamatlah riwayat kita. Kalau tahu begini, seharusnya aku tidak mengikuti si cerewet itu. Heisha, kau sungguh membuatku murka. Mana mungkin? Ampun, Sederhana. Bilanglah, siapa penabrak saudaraku? itu siapa kamu sebenarnya? Sampai mampu melepas ilmu pengendali jiwa? Itu bukan urusanmu. Sekarang bisa kau katakan sebenarnya siapa yang mengutusmu untuk menabrak muridku? Iya. Aku kebanyakan bicara. Aku akan bilang itu keluarga Li. Keluarga Li memintaku menaruh kutukan cinta di kamar Nona Shen, lalu menanamkan kutukan sial padamu, juga saudaramu. Keluarga Li lagi? Bagaimana bisa begini? Keluarga Li begitu terobsesi mengincarmu. Gusheng, apa kau cuma akan membiarkan Ziyi terjun ke lubang api keluarga Li itu? Itu bukan urusanku. Bilang, karena telah menabrak saudaraku, bagaimana kau akan menanggung ganti rugi? Aku akan mengganti. Semua biaya pengobatan akan kutanggung. Bagus. Dan juga biaya perbaikan mobil, rumah, dan perempuan. Ku ganti perempuan. Aku sudah menyelamatkan nyawamu, jadi mencarikan perempuan untuk saudaraku. Tak sulit kan? Sama sekali tidak sulit. Aku pasti ganti rugi. Ini. Apakah semua perempuan cantik ini untukku? Hati-hati di jalan, Kak Besar. Selamat datang kembali, Kak Besar. Datang lagi lain kali. Ayo pergi. Dengar, ya, wanita biasa seperti ini tak pantas untukmu. Nanti kakak carikan wanita kaya untukmu. Kak Sheng, ingat? Ya, itu kau yang mengatakannya. Laki-laki memang semuanya hidung belang. Maaf, ya. Sepertinya aku meremehkan masalah ini. Tak kusangka keluarga Li setega itu. Terima kasih. Aku... Hei, tak usah. Kita sudah sepakat. Aku membantumu mencari dalangnya. Lalu kau tak akan menggangguku lagi. Sekarang urusan kita tuntas. Kau tak berniat menikahiku? Aku tak terbiasa jadi tameng orang lain. Zuang-zuang, ayo jalan. Hei, kau ini pria atau bukan? Tahukah kau, Ziyi kena banyak masalah gara-gara kau. Sudahlah, King Ya. Kalau dia tak mau, jangan memaksanya lagi. Cepat pulang. Kakek kritis. Apa? Aku segera kembali?
Kak Sheng, keluarga Nona Shen sepertinya sedang ada masalah. Tak mau membantunya? Perempuan memang repotkan. Shenzi belum pulang? Menurutku, ikat saja dia, antar dia ke ranjang Tuan Muda Li. Sekalian hemat biaya pernikahan. Ibu benar. Tuan Muda Li baru saja meneleponku. Dia sudah tak sabar. Aku sudah menemukan cara menyelamatkan kakek. Hamha, tabib ajaib Zeng saja tak berdaya. Memangnya apa yang bisa kau lakukan? Apa kau bisa memanggil keajaiban langit? Kalau keajaiban tak bisa, aku bisa menyembuhkannya. Gu Sheng, kau berani juga datang. Kalau sampai kakek celaka gara-gara kelalaianmu, bagaimana Ziyi bisa bertahan di keluarga Shen? Dari mana gelandangan malang ini datang? Berani-beraninya mengaku sakti? Zi, ini solusi yang kau maksud? Mau menipu pun, setidaknya berusahalah sedikit. Kakak, padahal kakek selalu begitu menyayangimu, tapi kau justru membawa penipu seperti ini. Gu Sheng bukan penipu. Aku percaya dia. 5 kutukan memakan hati, 7 lubang indera tertutup. Metode ini sungguh kejam. Tanpa penanganan cepat, ia takkan bertahan lebih dari 5 menit. Diam. Berani-beraninya kau mengutuk ayahku? Penjaga, patahkan tangan kakinya, lalu seret dia keluar dari Haicheng. Tunggu dulu. Kakak, kau terus membelanya begini? Jangan-jangan kalian ada hubungan gelap? Aku peringatkan kamu. Menikah dengan Tuan Muda Li satu-satunya jalan untukmu. Jangan biarkan sampah satu ini membuat Tuan Muda Li murka. Gu Sheng bukan sampah. Aku katakan lagi, keluarga Li, aku tidak akan menikah. Melihat raut wajahnya, kakek penuh berkah, dia bukan orang berumur pendek. Jangan-jangan justru kalian yang berniat jahat? Omong kosong. Siapa di sana? Seret dia keluar dan beri dia pelajaran. Coba saja kalau berani. Sentuh dia, aku akan mengakhiri hidupku di depanmu. Lebih baik aku tidak ada di hadapanmu. Jangan sih, jangan terbawa emosi dulu. Biarkan dia mencoba, puas kan? Gu Sheng, aku percaya padamu. Ziyi, ini kan bukan pengobatan. Ini jelas cuma sulap. Konyol sekali. 1 menit, begitu hawa jahatnya lenyap, dia akan segera siuman. Benarkah? Kalau begitu bagus. 1 menit. Sungguh menggelikan. Luka luar sekecil apapun, tidak mungkin sembuh dalam 1 menit kan? Anda bukannya mau menyelamatkannya, malah hendak mencelakai ayah saya. Cepat cabut jarumnya. Jika jarum ini dicabut, dia justru akan benar-benar tiada. Kalau aku membiarkan penipu seperti Anda menusuk jarum ke ayahku, itu justru disebut durhaka. Bodoh sekali. Kakek. Kakek, kenapa? Ziyi, sudah kubilang orang ini tak bisa dipercaya. Sekarang bagaimana? Semua ini gara-gara penipu yang kau bawa, hingga kakek tiada. Berani-beraninya mencelakai ayahku, kau harus bertanggung jawab atas nyawanya. Ayah, aku akan menghubungi tabib ajaib Zeng. Sudah kubilang, mencabut jarum sama saja mengakhiri hidupnya. Nona Shen, sepertinya keluargamu memang ngotot membuat kakekmu tiada. Pengawal, kunci Shenzi di kamar. Dan seret penipu ini, dan ikat dia. Aku sendiri yang akan menghakiminya. Ayah, tabib ajaib Zeng sudah tiba. Ayah, tabib ajaib Zeng sudah tiba. Tabib ajaib Zeng, lekas, tolong selamatkan ayahku. Tuan Shendra, saya turut berbelasungkawa. Silakan siapkan pemakamannya. Kau yang membuat ayahku meninggal. Akan kuhabisi kau. Gu Sheng, apa kau punya cara lain? Kumohon padamu. Berani juga kau bicara? Kalau saja kau tidak membawa penipu ini ke sini, kakek takkan meninggal. Siapa bilang beliau sudah tiada? Selama aku di sini, beliau pasti dapat kuselamatkan. Ziyi, jangan dengarkan bualannya lagi. Orang itu memang... Jangan lagi berharap padanya. Dasar bocah bodoh, mana mungkin bisa diselamatkan? Kalau kau benar-benar dapat menghidupkannya lagi, aku akan segera berlutut menjadi muridmu. Kau tidak pantas. Apa? Baik, kita lihat hari ini trik apa yang akan kau mainkan. Sudahlah, ini takdir yang harus aku tebus. Terpaksa aku membuka satu segel gembok 9 naga. Ini merupakan teknik jarum pengembali nyawa 9 naga dari Gunung Longhu. Raungan naga pengembali nyawa.
Bolehkah saya bertanya, apakah Anda tokoh hebat dari Gunung Longhu? Kau telah membuat kakekku meninggal. Gusheng, kau menimbulkan masalah sebesar ini, bahkan Ziyi takkan sanggup melindungimu. Lucu sekali. Kupikir kau murid Gunung Longhu. Nyatanya kau cuma penipu dengan tipu muslihat murahan. Mengapa panik? Energi jahatnya sudah dikeluarkan. Ini baru disebut benar-benar menyelamatkan nyawanya. Kakek, kau sudah sadar. Bolehkan aku meminta bantuan tabib dewa? Tidak boleh, Tak disangka orang ini betul-betul memiliki keahlian medis sehebat itu. karena beliau sudah siuman. Aku masih ada urusan lain. Aku pamit dulu. Nak, tunggu dulu. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Ini cucuku, Ziyi. Dia belum memiliki kekasih. Bagaimana kalau... Ayah, kalau sudah mengobati, selesai saja. Kenapa ayah membahas hal itu? Diam. Nak, Ziyi dari keluargaku ini. Pak Tua, aku menolong Anda karena kita berjodoh. Kini, jodoh itu telah usai. Aku pergi. Permisi. Ziyi, tidakkah kau ingin berterima kasih langsung pada tabib dewa ini? Gusheng, terima kasih telah menolong kakekku. Tak usah sungkan. Sekarang kakekmu sudah siuman. Paman keduamu takkan berani memaksamu menikah lagi. Jadi tolong berhenti mengusikku. Bukankah kau cuma mengandalkan beberapa trik murahan untuk menipu orang? Ziyi, sebaiknya kau tak perlu berharap lagi padanya. Kau sudah tidur denganku. Itu fakta. Kau harus bertanggung jawab padaku. Hei, Nona Muda Shen. Kau yang tidur denganku, bukan aku yang tidur denganmu. Mengerti? Aku bahkan belum menagih tanggung jawabmu. Resep ini setidaknya seharga 10 juta dolar. Anggap saja sebagai kompensasiku untukmu. Ini urusan kita selesai. Ziyi, kau benar-benar yakin resep itu berharga 10 juta dolar, padahal cuma ditulis di kantong plastik makanan? Kinya, jangan bicara begitu. Gusheng takkan membohongiku. Aku percaya padanya. Kau cuma kurir makanan, berani-beraninya pakai kantong plastik bekas untuk menipu habis-habisan Ziyi milikku. Benar-benar laki-laki tak berguna yang tak mau bertanggung jawab. Aku malas ngomong denganmu. Oh ya, satu hal lagi. Aku sudah memiliki tunangan. Tunangan? Seseorang sepertimu yang miskin dan cuma kurir makanan bisa punya tunangan macam apa? Ji, kau sendiri lihat kan sifat aslinya. Untuk menolakmu, dia bahkan mengarang soal tunangan itu. Gusheng, berani-beraninya kau pakai alasan tunangan untuk menakutiku. Urusan kita belum beres. Kak Sheng ada masalah. Cepat ke kantor pos sebentar. Kepala kantor cari gara-gara lagi, bagi-bagi denda. Banyak teman bulan ini harus kerja tanpa upah. Baik, aku paham. Aku segera ke sana. Kau telat 1 menit, didenda 200 dolar. Kau juga, rating positif pelanggan turun lagi 0,1. Kena denda 500 dolar. Kalian ini memang tak becus. Tak mau terima gaji bulan ini? Bos, ini benar-benar keterlaluan. Padahal cuma telat semenit. Di sini, kata-kataku adalah hukum. Tak mau kerja, keluar saja. Pak Bos, mencari uang itu tidak mudah. Tolong jangan begini. Memangnya kau siapa? Berani sekali membela mereka. Mau kusir kau dulu? Bos, semua orang kerja keras di luar sana. Semuanya demi menghidupi diri. Tingkahmu ini, bukankah keterlaluan? Gusheng, kau cuma kurir. Punya hak apa menasihatiku? Katanya kau sedang mendekati nona muda keluarga Shen. Jadi, merasa sudah hebat sekarang? Dengar ya, sehebat apapun kau di luar, di sini kau tetap harus tunduk padaku. Bilang saja. Total denda mereka, berapa semuanya? Gusheng, kamu sungguh ingin membela kumpulan sampah ini? Baik, mari saya hitungkan untukmu. Mereka semua ini, total dendanya paling sedikit 100.000 dolar. 100.000 dolar? Bagaimana bisa sampai 100.000 dolar? Kenapa? Tidak bisa bayar, ya? Tidak punya uangnya. Sebaiknya kamu tutup mulut saja. Kamu, dan kamu juga. Mulai sekarang, kalian berdua dipecat. Kemasi barang-barang kalian. Dan cepat pergi dari sini.
Ini ada 500 ribu dolar. Denda 100 ribu dolar milik saudara-saudaraku ini, aku yang bayar. Sisanya yang 400 ribu dolar, anggap saja sebagai bonus bagi mereka. Mulai hari ini, mereka tidak akan bekerja di sini lagi. Itu kata-kataku. Kak Sheng, apa yang kamu katakan itu serius? Benar, kawan-kawan. Uang ini kuberikan kepada kalian semua sebagai bonus atas kerja keras kalian selama ini. Hari ini, cuma ada satu hal, bagi-bagi uang. Tunggu apa lagi? Teman-teman, ayo ambil uangnya. Hidup Kak Sheng. 500 ribu dolar ini, semuanya aku dapatkan dari memeras Heisha, hasil memerasnya secara halus. Pas sekali untuk dibagikan ke saudara-saudara, biar kita semua bisa bersenang-senang. Gu Sheng, Kak Sheng. Dengar, kita sudah lama bekerja sama. Aku kan tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Menurutmu, uang itu apakah ada bagian untukku juga? Hahaha. Tidak pernah memperlakukanku dengan buruk, itu karena kerjaku selalu sempurna tanpa cacat. Maaf sekali Pak Manajer, saudara-saudaraku, akan aku bawa pergi sekarang. Sedangkan Bapak, jagalah tempat kosong ini. Silakan teruskan kebiasaan burukmu menindas orang. Tunggu, jangan begini. Teman-teman, jangan pergi. Mari kita bicarakan baik-baik, jangan pergi dulu. Tolong. Bibi, silakan minum tehnya. Baik-baik. Setelah aku minum teh darimu ini, artinya kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Hah, Gu Sheng, kamu sudah pulang. tunggu sebentar. Bagaimana bisa kamu menemukan tempat ini? Bukannya sudah kukatakan, kita tidak usah bertemu lagi. Beraninya kamu bersikap seperti itu. Kepada siapa kamu membentak? Berlutut? Bibi, Baiklah, baiklah. Aku tahu kamu sangat peduli pada bocah nakal ini. Cepat berdiri. Xiao Shen, aku sudah tahu seluruh kronologi kejadiannya. Kamu dan Ziyi memang ditakdirkan bersama. Apalagi yang membuatmu ragu? Gadis sebaik ini, apa kekurangannya bagimu? Bibi, Anda juga sudah tahu. Aku dan dia memang punya urusan, tapi aku sudah punya tunangan. Apakah Anda lupa? Guru pernah mengatakannya. Gu Sheng, kamu tidak perlu terus-menerus mengarang cerita soal tunangan agar aku membencimu. Aku juga bukan wanita yang tak tahu malu. Mengenai kejadian malam itu pun kulakukan atas dasar sukarela. Kalau begitu, aku pamit pergi dulu. Kamu tidak perlu pergi. Masalah ini, biar Bibi yang memutuskan. Bibi Anda memang yang terbaik. Kamu masih saja mau menakut-nakutiku. Aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Aku bahkan punya surat pertunangannya. Kalau tidak percaya, akan kuambilkan untukmu. Halo, Cingnya, ada apa? Cepat datang ke rapat. Rapat tingkat 3S. Rapat 3S itu adalah tingkat pertemuan tertinggi di grup. Mungkinkah terjadi sesuatu pada grup Kiao? Bibi, aku punya urusan mendesak. Aku harus pergi sekarang. Lain kali aku akan datang menjenguk Anda lagi. Baiklah, hati-hati di jalan. Di mana dia? Ada urusan mendesak? Dia sudah pergi. Gadis itu sangat pengertian. Bagaimana bisa kamu tidak menyukainya? Kamu sudah berbuat sejauh itu padanya? Apa kamu tidak berniat tanggung jawab? Bibi, kali ini aku turun gunung untuk menyelesaikan urusan duniawi. Aku ingin melakukan pembalasan untuk keluargaku. Melihat aura wajah kalian berdua memang memiliki garis jodoh sebagai kekasih. Mungkin kedepannya akan ada kejutan lain. Sedangkan soal tunanganmu itu, Waktunya telah tiba. Sudah saatnya mengakhiri ikatan sebab akibat ini. Resep ini berharga 10 juta dolar. Shenzi, kamu sedang menatap kantong makanan. Lagi bergumam apa sih? Jangan-jangan kamu naksir kurirnya. Apa urusannya denganmu? Aku suka siapa? Kembalikan padaku. Resep umur panjang. Shenzi, kau sudah dibutakan cinta. Tak apa kalau kau naksir kurir makanan. Tapi masih percaya hal begini? Orang waras mana yang mau menulis resep di atas kantong makanan? Ini benar-benar konyol. Hahaha. Aku ulang sekali lagi. Kembalikan padaku. Kalau mau, ambil saja sendiri. Kalian sudah dengarkan, saingan kita baru saja merilis produk baru dan merebut pangsa pasar kita. Bagaimana dengan tim riset? Apakah ada kemajuan? Presiden Kiao, tim riset kami telah menyebar kabar, mencari resep obat kemana-mana. Namun resep tradisional umumnya warisan leluhur, sepertinya... Aku tak mau dengar alasan, aku cuma mau hasilnya. Kita harus mendapatkan resep yang dapat menyaingi resep pesaing. Baik, Presiden Kiao. Ziyi, Anda konsultan grup ini, apakah Anda punya gagasan? Presiden Kiao, kebetulan Shenzi punya resep umur panjang yang hendak diserahkan kepada Anda.
Aku, maksud saya, Resep umur panjang. Bukankah ini resep milik Gu Sheng itu? Benar juga, keahlian medis orang itu luar biasa. Resep ini rasanya tidak palsu. Demi kesempatan terakhir ini, mari coba apa saja. Kebetulan mohon Anda meninjaunya, Tetua Feng. Hahaha, hebat sekali Presiden Kiao. Dengan formula ini, aku pastikan bisa membawa grup Kiao untuk mendominasi seluruh industri farmasi. Gu Sheng memang tidak menipuku. Sayangnya, resep ini sudah rusak. Bahan terakhir pada resep ini tidak terbaca dengan jelas. Siapa yang melakukan ini? Presiden Kiao, aku melakukannya tanpa sengaja. Perbuatanmu ini adalah sebuah kejahatan. Resep ini sudah rusak. Kau tahu seberapa besar kerugiannya? Sekarang bereskan barangmu, angkat kaki dari grup Kiao. Kau takkan pernah dipekerjakan lagi. Ziyi, cepat bawa aku menemui Gu Sheng untuk menanyakan bahan obat yang hilang itu. Hei, berhenti. Apa yang kau lakukan di sini, nak? Tak kusangka, Shenzi yang selalu berdebat denganku itu, rupanya tunanganku sendiri. Halo, aku datang mencari tunanganku, Kiao Qingya. Hahaha. Astaga, apa barusan kau katakan? Presiden kami tunanganmu? Dasar kampungan. Tahu diri sedikit lah. Lekas pergi dari sini. Kau tidak percaya, kan? Ini nomor konsultan grup kalian, Shenzi. Kalau tak percaya, tanyalah padanya. Nah, kau masih berani sombong di depanku. Apa? Kau mau menelpon semua wanita cantik di grup kami satu persatu? Cepatnya! Berani-beraninya kau melempar ponselku. Apa? Nah, kau tak terima. Biar ku kasih tahu, aku tak cuma melemparnya, tapi juga menginjaknya. Dengar ya, ini wilayah grup Kiao. Tak membuat kakimu pincang saja, sudah bagus. Ku beri kau satu kesempatan lagi. Ambilkan ponselku. Akulah yang memberimu kesempatan. Tapi kau tidak berguna. Teman-teman, hajar dia. Gu Sheng, kau baik-baik saja? Harusnya kau tanyakan pada satpam. Apakah Gu Sheng datang hari ini untuk menemuiku? Kau datang untuk? Aku datang untuk menemui Kiao Qingya. Kau mencari Qingya? Ini bukan urusanmu. Dasar pria menyebalkan. Siapa pula yang peduli padamu? Gu Sheng, maaf aku salah paham padamu sebelumnya. Soal hari ini, aku pasti akan memberimu penjelasan yang pantas. Mulai sekarang, kalian semua tak usah datang ke sini lagi. Presiden Kiao, aku bersalah karena tak mengenali orang sehebat Anda. Mohon beri aku satu kesempatan lagi. Bawa mereka pergi. Gu Sheng, resep obatmu sungguh tak ternilai. Karena kemampuan medismu luar biasa, aku ingin atas nama grup Kiao resmi mengundangmu bergabung. Sepertinya pemuda ini akan jadi eksekutif senior di perusahaan. Dilirik Presiden Kiao, dia pasti bakal sukses besar. Gu Sheng, maukah kau bekerja denganku? Selama engkau setuju bergabung, aku segera menyiapkan posisi wakil direktur untukmu, ditambah 5% saham perusahaan, serta $10 juta sebagai tanda terima kasih. Nona Kiao, untuk bergabung dengan grup Kiao, aku sama sekali tidak tertarik. Kedatanganku hari ini hanya untuk urusan pertunangan ini. Pertunangan? Kamu dan Qingya bertunangan. Mustahil, kau hanya memakai pakaian murahan seperti ini. Mana mungkin layak bagi Presiden Kiao kami. Jangan-jangan selama bertahun-tahun ini Presiden Kiao tak punya kekasih, karena pria ini. Pantas ia selalu menolakku. Ternyata tunangannya benar-benar ada. Dan orangnya adalah Kiao Qingya. Kau orang yang diceritakan ayahku? Benar, guruku berkata, tahun itu memang ayahmu yang mengatakannya. Siapa peduli soal pertunangan? Dia pasti datang hanya untuk mengambil untung dari Presiden Kiao. Presiden Kiao sudah berjanji memberimu $10 juta. Jangan serakah. Hati-hati. Nanti kau bisa celaka. Cukup, Gu Sheng. Memang ada ikatan pertunangan di antara kita. Tapi itu dulu hanya candaan orang tua. Kini aku sudah dewasa, pernikahan tentu kutentukan sendiri. Benar sekali. Presiden Kiao, cepat sobek saja surat pertunangan sampah itu. Gu Sheng. Qingya, orang yang sangat teguh pendirian. Sepertinya pertunangan ini sulit diwujudkan. Sebaiknya kau dengarkan dia, ambil saja bayaran itu dan anggap selesai. Kalau sampai membuatnya marah, akibatnya bisa sangat serius. Nona Kiao keliru, kedatanganku hari ini bukan untuk memintamu menunaikan pertunangan ini. Apa maksudmu? Aku datang untuk membatalkan pertunangan ini. Membatalkan pertunangan? Berani sekali pria ini merobek surat pertunangan di hadapan orang banyak. Dia pasti kemari untuk membatalkan pertunangan ini demi aku. Barusan aku kira kalau aku sudah tak menarik lagi, tentu saja Qingya pasti akan merasa tak senang, bukan?
Pertunangan ini diatur sejak kita masih kecil oleh guruku dan ayahmu. Ayahmu mengejar kekayaan dan berharap meminjam keberuntungan untuk menyelamatkanku dari takdir sebagai gantinya. Sekarang, aku tak membutuhkannya lagi. Jadi kau kemari untuk membatalkan pertunangan kita? Segala sesuatu ada sebab akibatnya. Dulu aku memang berutang budi kepada keluarga Kiau. Sebagai ungkapan terima kasih, aku bersedia menolong keluarga Kiau menyelesaikan satu persoalan. Tidak perlu. Kami keluarga Kiau tak memerlukan bantuan apapun darimu. Karena Tuan Gu enggan bergabung dengan grup Kiau milikku, silakan pergi saja. Baiklah. Hei, Gusheng. Resep itu sudah dirusak rekan kerjaku. Masih ada satu bahan obat lagi? 5 gram rumput Zishuan. Oh, Nona Kiau, kau yakin keluarga Kiau tak memerlukan bantuanku? Tidak butuh. Tuan Gu, aku tak akan mengantarmu keluar. Mengingat guruku dan ayahmu adalah sahabat lama, aku akan memberi satu kesempatan lagi. Tentu saja, bila kau ingin posisi CEO, itu tak direbut orang lain. Aku pamit dulu. Gusheng, tunggu. Apa maksud ucapanmu barusan? Sepupu kesayanganku, di bawah kepemimpinanmu, grup Kian memburuk setiap hari. Lantas apa kualifikasimu untuk tetap menjabat kursi direktur utama grup ini? Dia sudah datang. Dengan menyelesaikan masalah ini, aku bisa membalas budi pada keluarga Kiau. Rupanya cukup ramai ya. Qingya, bukannya kau berusaha keras mencari jalan keluar untuk masalah grup, malah sekelompok orang justru bersandiwara di sini. Kalian main-main? Ini belum waktunya sesuai ketentuan kakek, bukan? Kiau Qingya, apa kau benar-benar mengira bahwa cuma dalam 3 hari kau bisa membalikkan keadaan? Saat ini grup defisit 10 miliar dolar, mana mungkin kau bisa menang? Saranku, sebaiknya serahkan saja kursi direktur utama, agar nanti tak terpuruk memalukan. Tuan Muda Kiau, Qingya sudah menemukan solusinya. Barusan aku tak memperhatikan, ternyata Nona Shen juga di sini. Kalau kau bersedia menemaniku semalam, aku akan memberi Kiau Qingya satu kesempatan. Kamu berani-beraninya kau memukulku. Sebenarnya siapa dia? Berani sekali dia bersikap arogan dan memukul tuan muda ini. Pukulan yang bagus. Dari mana datangnya anjing liar yang terus menggonggong ini? Benar-benar mengganggu. Oh, jadi dia cuma anjing peliharaan grup. Begitu aku menjadi direktur utama, aku akan segera memecatnya. Akan kumasukkan ke daftar hitam dan takkan pernah mempekerjakannya lagi. Kalau begitu, sebaiknya kupukul kau beberapa kali lagi, selagi sempat, agar tak menyesal nanti. Kau... Tunggu, beraninya kau tunggu pembalasanku. Lihat saja nanti bagaimana aku mencari orang untuk memberimu pelajaran. Halo Kak Long, aku sedang ditindas. Bawa 10 orang kemari untukku, tidak bawa 100 orang. Kamu harus membantuku mengatasi situasi ini. Tuan Gu, terima kasih telah membantuku mengusir orang itu. Namun setelah ini, dia pasti akan kembali lagi. Jadi aku tak mau merepotkan Tuan Gu lagi. Baiklah, kalau begitu, aku pamit. Karena dia tak membutuhkanku. Untuk apa aku memaksakan diri di sini? Hei, Gusheng. Kau, apa tadi kau memukulnya karena dia menindasku? Bukan, Nona Shen terlalu banyak berpikir. Saya pamit. Orang ini keras kepala sekali, meski sedang kesulitan. Zi, aku barusan menelepon dan memanggil petugas keamanan ke sini. Nanti mereka akan mencegatnya di depan pintu. Qingya, apa kamu yakin kita hanya bisa mengandalkan orang-orang ini? Bagaimana kalau aku panggil saja Gusheng kembali? Di mana pemuda itu tadi? Biar kulihat apakah dia masih berani bertindak sesuka hati. Hei Long, ternyata Kiao Yanbang berhasil mengundang kepala keluarga ternama Asosiasi Naga Hitam hingga bersedia datang ke sini. Benar-benar berpengaruh. Lantas, apa yang harus dilakukan? Seharusnya tadi aku tak membiarkan Gusheng pergi. Kemana perginya anak itu? Saya tidak tahu. Tak tahu. Di mana dia? Di mana dia? Kakak Long, karena anak itu tak ada, bagaimana jika kita tangkap saja wanita ini, supaya aku bisa bersenang-senang dengannya? Tak masalah, kawan. Aku tak akan membiarkanmu menindas Presiden Kiao. Minggir. Berani sekali menghalangiku? Lekas keluar dari sini. Jangan mendekat. Hah? Siapa? Siapa yang memukulku? Tuan Muda Zhang, apa hebatnya menindas wanita?
Kak Long, bocah ini, habisi dia sekarang. Cuma bocah lemah begini, yang hanya melempar beberapa batu. Sampai bikin kalian kewalahan. Biar aku saja yang maju. Aku tak percaya kau sanggup menghadapi 100 orang sekaligus. Serang semuanya. Dia masih manusia kan? Sempurna. Kak, mau apa? Bukankah barusan kau bilang ingin memberiku pelajaran? Kak, aku mengaku bersalah. Anggap saja aku ini sampah. Tolong lepaskan aku ya. Mohon bermurah hati. Guru, saya ingin mohon maaf pada Anda. $3 juta, maka urusan ini selesai. Tolong berbelas kasih. Syukurlah kau tahu diri. Pergi sana. Cuy, $3 juta ini. Mesti bisa kupras kembali dari bocah keluarga Kiao itu. Gusiang, syukurlah kau datang tepat waktu. Aku hanya tak mau berutang budi. Terima kasih banyak karena telah membantuku menyelesaikan masalah tadi. Soal pembatalan pertunangan anggap saja beres. Baguslah kalau begitu. Kali ini aku sungguh pergi. Sampai jumpa. Urusanku di sini sudah rampung. Aku harus lekas pulang untuk menuntaskannya. Kau juga. Lakukan apa yang perlu kau lakukan. Kamu? Langsung pergi begitu saja? Memangnya kenapa? Kau membatalkan pertunangan dengan Kinya? Bukankah itu karena aku? Sama sekali tidak. Nona Shen, semua yang kukatakan padamu adalah jujur. Pertunanganku dengannya ditetapkan guruku sejak kami kecil. Sekarang urusan itu sudah berlalu dan tidak ada hubungannya denganmu. Lalu bagaimana dengan kita? Nona Shen, aku masih memiliki hal yang jauh lebih penting untuk kukerjakan. Urusan asmara antara pria dan wanita belum terpikir olehku. Tentu saja, kalau kau ingin resep itu, aku bisa menulis satu lagi untukmu. Jangan bilang kau pikir yang kuinginkan hanya resepmu itu. Gusheng, kau kejam. Bibi, bagaimana perasaanmu? Aku sudah menyiapkan beberapa ramuan obat yang cukup manjur. Aku tidak apa-apa. Apakah urusanmu hari ini berjalan lancar? Sudah kujelaskan semuanya. Aku sudah menolong Nona Besar Kiao. Itu bisa dianggap membalas kebaikan keluarga Kiao. Namun menurutku, sepertinya jodohmu belum selesai. Siapa di sana? Bibi, masakanku sebentar lagi matang. Kenapa dia bisa berada di sini? Sudah kubilang, jodoh kalian belum selesai. Bibi, cepat cicipi masakanku. Biasa saja. Aku, Bibi, pasti tidak terbiasa makan ini. Tapi kurasa masakan Ziyi cukup cocok dengan seleraku. Saya? Bibi, ramuan apa yang dia berikan padamu sampai kau terbuai begitu? Ziyi itu orang baik, dia sangat pengertian. Tak sepertimu yang cuma bisa bikin masalah. Bibi, biasanya bagaimana sih Gusheng membuat masalah? Ayo, cepat ceritakan padaku. Hei, Shen Ziyi, jangan ikut campur urusanku. Bilang saja, apa sebenarnya tujuanmu kemari? Segala yang paling berharga sudah kuberikan padamu. Di perusahaan aku juga tak punya penopang. Aku hanya ingin kau datang ke grup Kiao untuk membantuku. Cukup. Tak mungkin aku mau bekerja. Bahkan, berpura-pura sedih pun juga tak ada gunanya. Aku harus mewakili perusahaan untuk menghadiri acara promosi. Di antara klien ada seorang bernama Zhang Tianbao yang, berkat pengaruh dari keluarga Zhang, selalu bersikap kurang ajar padaku. Aku cuma butuh kau pura-pura jadi pacarku untuk membantuku menyelesaikan masalah ini. Apa? Bukankah itu putri tertua keluarga Shen Ziyi? Dia ternyata jauh lebih cantik daripada rumor yang beredar. Memang secantik itu? Kabarnya, Tuan Muda Zhang juga sangat terpikat padanya. Benar-benar bikin iri. Siapa pemuda di sebelahnya itu? Mengapa aku belum pernah melihatnya di Haicheng sebelumnya? Kalau bukan karena Bibi, aku tak akan repot-repot membantunya. Apa? Jangan harap aku ada urusan penting. Tak ada waktu untuk main rumah-rumahan denganmu. Jika kamu membantuku menangani Zhang Tianbao, aku tak akan pernah mengganggumu lagi. Setuju? Harus bantu. Baik, aku setuju membantu mengurus Zhang Tianbao. Setelah itu, jangan ganggu aku lagi. Makanlah. Begitu Gusheng turun tangan, kau tak perlu cemas lagi soal keluarga Zhang itu. Ziyi, kau tampak sangat cantik hari ini. Hebat, sangat cocok denganku. Zhang Tianbao, hari ini aku mewakili perusahaan datang untuk menghadiri pesta ini. Tolong jaga perilakumu. Di Haicheng ini,
selain mencariku? Siapa lagi yang bisa kau dekati? Silakan tanya, kalau aku tak mengizinkannya, siapa yang berani menikahimu? Selain mengandalkan kuasa keluarga Zhang, apalagi yang kau punya? Benar, aku memang bergantung pada keluarga Zhang. Di Haicheng ini, apapun yang diincar keluarga Zhangku, pasti akan jadi milik keluarga Zhang. Enyahlah. Kau? Berani-beraninya kau memukulku? Terlalu banyak bicara. Tak kusangka, kedatanganmu ke sini justru memberiku untung. Ternyata dia putra keluarga Zhang yang dulu. Hebat juga nyalimu, bocah. Di Haicheng, keluarga Zhang lah penguasanya. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu, apa akibat menantangku. Maaf, aku sungguh tak pernah mendengar keluarga Zhang. Anak ini sudah gila ya. Berani-beraninya dia tak kenal keluarga Zhang. Menentang keluarga Zhang. Dia cari perkara besar. Akhirnya pasti tragis. Tangan mana yang tadi menamparku? Serahkan tangan itu. Apa? Yang ini juga akan kuberikan padamu. Tuan Miyamoto, tolonglah. Singkirkan dia untukku. Aku ingin semua anggota tubuhnya patah. Bocah ini habis. Kabarnya, Miyamoto ini adalah master bela diri Sakura. Pukulannya mematikan. Gusheng, kau. Tenang, aku tak perlu turun tangan. Ada apa ini? Sihir apa yang kau pakai? Kau tak berguna. Akan kuhabisi kau. Ya ampun, itu seorang ahli bela diri Sakura. Kau berani kau biarkan aku menelepon? Terserah. Panggil ayahmu ke sini. Urusan lama maupun baru, kita bereskan bersama. Baik, itu kata-katamu sendiri. Halo, ayah. Dia benar-benar mampu menaklukkan ahli bela diri Sakura? Sepertinya dia memang bukan orang sembarangan. Pantas dia begitu angkuh. Dia masih terlalu muda. Kekuatan keluarga Zhang bukan pada ahli bela diri Sakura, melainkan pada ahli bela diri kuno. Ahli bela diri kuno? Ahli bela diri yang mampu melawan 100 orang sendirian? Bagi orang biasa seperti kita, jika berhadapan dengan ahli bela diri kuno, bahkan dikeroyok 10.000 orang sekalipun, kita tetap takkan menyentuh ujung jarinya. Gusheng, barusan ku dengar. Zhang Guobiao selalu ditemani ahli bela diri kuno. Itulah sebab keluarga Zhang dapat berkuasa di kota Hai. Gusheng, aku tahu kau punya kemampuan, tapi kau tak paham betapa kuatnya ahli bela diri kuno itu. Ini seluruh tabunganku, ambil uang ini, gunakan mobilku, lalu sembunyilah di kota lain, mengerti? Tak kusangka, dia begitu tulus padaku, bahkan rela menyerahkan semua tabungannya. Kali ini, seharusnya aku tak meminta bantuanmu. Aku justru menyeretmu ke dalam masalah. Cepat pergilah. Zhang Tianbao takkan berbuat apapun padaku, biar aku yang menahan mereka untukmu. Kita lihat saja siapa yang berani pergi. Kita lihat siapa yang berani pergi. Ayah, lihat bagaimana dia memukulku. Menentang keluarga Zhang, pasti ada akibatnya. Di antara mereka, hanya orang ini yang punya energi dalam tubuhnya. Tampaknya, dialah petarung seni bela diri kuno yang disebut Shen Zi. Selama ini keluarga Gu mengandalkan seni ramalan. Aku benar-benar tak tahu apakah petarung ini cukup tangguh untuk menahan pukulanku sekarang. Gusheng, di kondisi begini, bagaimana kau masih sempat makan? Setelah kenyang, barulah aku punya tenaga untuk menghabisinya. Ayah, dia mengalahkan pengawal yang ayah siapkan, bahkan menampar wajahku. Ini bukan hanya memukulku, tapi juga merendahkan martabat ayah, menodai nama besar keluarga Zhang. Berani sekali kau. Jangan terburu-buru. Biarkan dia makan pelan-pelan. Lagi pula, itu akan jadi santapan terakhirnya. Bocah ini tenang sekali. Kepala keluarga Zhang sedang berbicara, tapi dia sama sekali tak peduli. Menurutku, dia tahu dia akan habis, jadi dia makan sekenyangnya sekarang, agar tak pergi dengan perut kosong. Gusheng, aku benar-benar minta maaf. Semua ini salahku karena menyeretmu. Tuan Bai, tolong beri pelajaran pada bocah sombong ini. Nona, ingat baik-baik. Apapun yang kujanjikan, aku, Gusheng, pasti kutepati. Mulai sekarang, keluarga Zhang takkan lagi cari masalah. Anak muda ini, mengapa dia terlihat mirip kepala keluarga Gu dulu? Ini tidak mungkin. Seluruh anggota keluarga Gu sudah kami singkirkan. Tak mungkin ada yang masih tersisa di dunia ini. Zhang Guobiao, dendam mendalamku pada keluarga Gu takkan pernah kulupakan. Anak muda, melihat kemampuanmu itu, aku beri kau satu kesempatan. Tetapi, kau harus melangkah ke sini, berlutut, lalu bersujud 200 kali pada tuan mudaku. Tentu saja, maka aku akan menghukummu sebagaimana mestinya. Orang tua, di usia segini Anda masih bertahan. Mengapa aku harus tiada? Anak muda, meskipun kau tak takut apapun karena masih muda, tapi tempat ini wilayah Haicheng. Masuk ke dunia ini pasti ada korban,
Tak sembarang orang bisa pamer kuasa di sini. Tuan Bai, aku ingin Anda melumpuhkan kedua tangannya, serta kedua kakinya. Biarkan dia tak berdaya, lalu campakkan dia ke laut. Tuan muda, Tuan tenang saja. Aku akan segera menyerahkan tangan dan kakinya untukmu, demi memuaskan dendammu. Terlalu banyak bicara, bisa dipercepat. Aku masih harus pulang mengangkat jemuran. Karena kau begitu tergesa ingin mengakhiri hidup, baik, aku akan kabulkan. Akan kutunjukkan padamu, bagaimana aku meraih nama besar ini. Hati-hati. Tuan Bai akhirnya turun tangan. Lawan terakhir yang dihadapi Tuan Bai sudah lama lenyap tanpa jejak. Tuan Bai adalah pelindung utama keluarga Zhang kita. Beliau adalah penyeimbang kekuatan. Begitu. Beliau turun tangan, wajar saja masalah langsung tuntas. Ini cukup menarik. Tidak disangka, kau sanggup menahan satu pukulanku. Ternyata kau punya sedikit kemampuan. Tak kusangka, aku berkesempatan melihat langsung seniman bela diri legendaris beraksi. Menyaksikan kehebatan Tuan Bai hari ini, benar-benar suatu kehormatan besar. Ini bagaimana mungkin? Jadi cuma segini kemampuanmu? Karena kau kukalahkan, yang telah membangkitkan 3 segel 9 naga, setidaknya kau bisa sedikit berbangga. Tuan Bai, Anda tak apa-apa? Aliran energiku sudah hancur. Kekuatan bela diriku pun lenyap. Orang ini adalah petarung kelas atas. Keluarga Zhang, tak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. Tuan Bai, jangan mendekat. Kepala keluarga Zhang, apakah sekarang aku masih harus sujud 200 kali padamu? Tak perlu. Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya kau membawa bencana besar bagi keluarga Zhang. Seharusnya bocah kurang ajar ini yang seharusnya sujud 200 kali pada Anda. Lekas, sujudlah kepada leluhur ini. Kau sujud pada orang yang salah. Nona Shen, saya begitu bodoh hingga tak mengenali Anda. Saya lancang telah berani menginginkan Anda. Mohon ampuni saya. Saya berjanji akan selalu menjauhi Anda. Bibi Agung, tolong katakan sesuatu. Kuharap kau ingat ucapanmu hari ini. Tentu, saya akan mengingatnya seumur hidup. Dendam ini suatu saat akan kubalas 100 kali lipat. Kalau begitu, Tunggu sebentar. Apakah aku sudah mengizinkan kalian pergi? Mohon beri kami kesempatan. Saya Zhang Guobiao bersumpah atas nama langit, takkan membiarkan anak saya mengganggu Nona Shen lagi. Kelak, dimanapun Anda berada, kami, keluarga Zhang, akan segera menyingkir. Hari ini, klan Zhang kalian akan segera runtuh. Gu Sheng, karena kau telah memberi mereka pelajaran, mereka takkan berani cari gara-gara lagi. Bagaimana kalau kita lepaskan saja mereka? Melepaskan mereka? Gu Sheng, keluarga Zhang bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Mereka punya hubungan erat dengan keluarga Li. Keluarga Li adalah salah satu dari 4 keluarga besar. 4 keluarga besar? 4 keluarga besar itulah yang kucari. Dulu, mereka sama sekali tak terpikir memberi keluarga Gu secelah untuk bertahan hidup. Gu Sheng, ada sesuatu yang tak kau ketahui? 4 keluarga besar ini menguasai dunia bisnis. Gabungan kekuatan semua orang di sini tak sebanding 1/10.000 dengan mereka. Tak kusangka wanita rendahan ini punya sedikit wawasan juga. Aku tak percaya bocah ini berani sungguh-sungguh melenyapkanku. Keluarga Zhang dilindungi oleh 4 keluarga besar. Tak ada yang berani sembarangan menyentuhnya. Sayangnya, aku malah akan meruntuhkan kekuasaan itu. Gu Sheng, tunggu. Gu Sheng, hari ini kau belum bisa melenyapkan ayah dan anak keluarga Zhang itu. Tadi, dalam perjalanan ke sini, aku sempat melihat di sekitar sini ada polisi yang sedang berpatroli. Makanya aku buru-buru menghentikanmu. Mengurus keluarga Zhang bukan urusan sepele. Jika sampai menimbulkan kegaduhan dan menarik perhatian orang luar, itu akan merepotkan. Tuan yang terhormat, Anda berhati besar. Tolong maafkan kami kali ini. Saya berjanji. Kedepannya, kami takkan muncul di hadapan Anda lagi. Gu Sheng, biarkan mereka pergi hari ini saja. Nanti cari kesempatan lain untuk memberi pelajaran kepada keluarga Zhang. Baiklah, kalau begitu, hari ini biarkan mereka hidup dulu. Tapi, aku tak bisa membiarkan kalian pergi begitu saja. Begini saja, kalian berdua sweet saja. Pemenangnya harus menampar yang kalah. Jangan segan-segan. Kenapa? Belum mulai juga? Ayo mulai. Baik, kami mulai. Ayah. Dasar anak durhaka. Berani-beraninya kau menampar ayahmu sendiri. Ayah, aku juga tak mau melakukannya. Tapi ini. Ayo pergi. Cepat pergi. Gu Sheng,
hari ini. Terima kasih, ya. Aku jelas tidak menyukainya. Bahkan pertunangannya sudah dibatalkan. Tapi mengapa aku tetap tidak merasa senang? Ziyi, aku pulang duluan ya. Oh, kalau begitu hati-hati mengemudi. Bagaimana kalau dulu aku tidak membatalkan pertunangan itu? Apakah sekarang orang yang berada di sisi Gusheng adalah aku? Syukurlah, kamu sangat hebat. Kalau tidak, hari ini kita pasti celaka. Hari ini gagal menyingkirkan ayah dan anak keluarga Zhang. Mereka pasti akan membalas dendam kepada Shen Ziyi. Sepertinya, keluarga Qiao juga takkan dibiarkan. Semua masalah harus dituntaskan. Keluarga Zhang harus kuhabisi mereka. Gusheng, kurasa di pesta tadi kau belum sempat kenyang. Biar aku traktir makan. Ada apa, Shen Ziyi? Sisa pembayaran perusahaanmu sudah bisa diselesaikan. Datanglah ke sini sebentar. Bagaimana kalau sebaiknya kau urus pekerjaanmu dulu, makan dengannya lain kali saja. Baiklah, kalau begitu, aku pergi duluan, ya. Keluarga Zhang, bersiaplah untuk hancur. Ayah, kita harus menemui keluarga Li secepatnya. Meminta bantuan keluarga Li untuk mengurus Gusheng. Hari ini dia telah membuat kita sangat malu. Aku benar-benar tak bisa membiarkannya. Dia harus menanggung akibatnya 10, 100 kali lipat. Baik, besok ayah akan menyiapkan hadiah besar, lalu menemui keluarga Li guna meminta bantuan mereka. Ayah akan menyingkirkan bocah itu. Kali ini akan kurus dia sendiri. Sial, apa dia kira aku tak bisa berbuat apa-apa padanya ya? Dan Shen Ziyi itu, aku sendiri yang akan menangkapnya. Kemudian, kuserahkan dia ke kamar ayah. Masih berani berniat buruk? Siapa itu? Kenapa? Barusan kalian merencanakan cara menyingkirkanku kan? Sekarang pura-pura tak kenal. Kau bagaimana kamu bisa masuk? Tentu saja, jalan kaki. Ku tegaskan padamu, ini rumahku, bukan tempat untukmu berbuat sesuka hati. Hari ini tadi, di depan begitu banyak orang, kami sudah bersujud meminta maaf padamu. Bukankah kau sudah setuju untuk membiarkan kami pergi? Betul. Bukankah kau telah sepakat tak akan menyingkirkan kami? Kau tak boleh ingkar janji. Lagi pula aku sudah menerima hukuman dari Qiao Qingya, lihat. Betapa bengkaknya wajahku. Kuas bulu serigala emas ini, kalau dipakai untuk menyingkirkan kalian, itu juga tak terlalu buruk. Kami tak melakukan apa-apa, tak separah itu kan. Lebih baik punya teman daripada lawan. Mari berteman saja. Kelak, apapun perintah Anda, keluarga Zhang akan mematuhinya. Tadi kalian bilang apa? Tak perlu kuulangi lagi kan? Aku hanya asal bicara. Semua itu gagasan ayahku. Tak ada sangkut pautnya denganku. Kau, anak durhaka. Kalau begitu, aku pun tak takut memberitahumu. Keluarga Li yang kami sebutkan, bukanlah pihak yang orang sepertimu bisa goyahkan. Benar sekali. Dengan kekuatan keluarga Li, melenyapkanmu semudah menginjak seekor serangga. Aku yakin kau juga takkan berani berbuat apapun pada kami. Maksudmu, keluarga Li Haicheng? Tepat sekali. Kenapa sekarang kau gentar? Reputasi keluarga Zhang saat ini sepenuhnya berkat sokongan keluarga Li. Cara keluarga Li bertindak sangat melampaui khayalan orang sepertimu. Sekali saja bergerak, kau langsung dihancur leburkan. Keluarga Li punya ahli bela diri kuno tak terhitung jumlahnya, yang tiap-tiapnya lebih kuat dari Tuan Bai. Kau memang bisa menaklukkan satu Tuan Bai, tapi apa kau sanggup melawan 100 orang? Jadi sekarang, kau mulai ketakutan, ya? Barusan kau merasa sangat hebat, bukan? Sekarang bantu aku berdiri. Antar aku ke rumah sakit untuk merawat lukaku. Nanti, jika di samping ranjang, kau melayaniku dengan baik, mungkin saja aku akan membantumu memberikan penilaian bagus di hadapan mereka. Benar. Kelak, kau akan berterima kasih pada kami. Sudah selesai bicaranya? Anakku, sepertinya hari ini akhir riwayatku. Aku datang ke sini tengah malam begini. Menurutmu untuk apa? Bisakah kau jelaskan mengapa kau harus memusnahkan keluarga Zhang? Apakah cuma karena perselisihan putraku dan Shen Ziyi di jamuan itu? Tak ada dendam mendalam. Zhang Gubiao, buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik siapa aku. Masih ingatkah kau, karena menolak bekerja sama, kau lenyapkan pasangan keluarga Gu? Ingatkah kau, 5 tahun lalu, bagaimana kau menginjak kehancuran total keluarga Gu demi masuk ke keluarga besar Haicheng? Kau bocah hilang dari keluarga Gu itu. Bagaimana mungkin? Bukankah kau tewas dalam kebakaran itu dan semuanya habis tak bersisa? Aku bukan saja masih hidup, aku bahkan kini menjadi pewaris guru surgawi Gunung Longhu. Sulit dipercaya, kan? Jangan takutkan aku.
Aku rela jadi bawahan setiamu. Biarkan aku menebus dosa. Kumohon, ampuni aku. Setelah kau tiada, dosa itu pun lenyap dengan sendirinya. Berikutnya, keluarga Lee. Halo, Gusheng. Aku berada di kantor Presidir Grup Lee. Segera datang dan selamatkan aku. Grup Lee, Presiden Lee, mari kita langsung ke intinya. Sesuai dengan kontrak yang telah kita tanda tangani, Grup Lee seharusnya sejak 1 minggu lalu sudah mentransfer sisa pembayaran sebesar 50 juta dolar kepadaku, namun hingga hari ini belum ada kabar sama sekali. Aku tahu, tapi begini. Grup Kiao sangat memerlukan dana itu untuk menjalankan operasional perusahaan. Jadi, pembayaran ini tetap belum bisa kuberikan padamu. Karena aku belum memperoleh apa yang kuinginkan. Produk yang kami janjikan kepada kalian telah diserahkan tepat waktu. Aku tak tahu apa yang Presiden Lee maksud. Dengan hal itu, Sederhana saja, aku ingin kau jadi wanitaku. Li Liang Chen jangan keterlaluan. Amin. Aku keterlaluan. Ini wilayahku, Li Liang Chen. Apapun yang ingin kulakukan, akan kulakukan. Hahaha. Halo Gusheng. Aku berada di kantor Presidir Grup Lee. Segera datang dan selamatkan aku. Apa yang ingin kalian lakukan? Li Liang Chen, mau apa kau? Tentu saja, aku akan menangani dirimu dengan cara yang berbeda. Ku beri peringatan padamu. Kalau berani berbuat macam-macam padaku, keluarga Shen pasti akan membuatmu menyesal. Keluarga Shen, sungguh konyol. Aku adalah Tuan Muda Agung keluarga Lee. Cukup dengan menggerakkan satu jari kecilku saja, keluarga Shen kalian akan lenyap dari Haicheng. Tapi kalau kau patuh dan melayaniku dengan baik, dan membiarkanku merasakan saat bersama wanita tercantik di Haicheng, kejayaan keluarga Shen kalian akan segera tercapai. Li Liang Chen, bajingan kau. Aku barusan menelepon suamiku, dia akan segera datang. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuhku, Li Liang Chen. Suamiku itu hebat sekali, dia jago bertarung. Dia pasti menghajarmu habis-habisan. Sungguh konyol, di seantero Haicheng ini, siapa yang berani ikut campur urusan keluarga Lee kami? Lepaskan aku, lepas. Tenang, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Siapa yang berani merusak kesenanganku? Gu Sheng. Bajingan, tak tahu diri, apa kau tak lihat ini wilayah siapa? Kalau kau masih mau selamat, minggatlah sekarang. Berani-beraninya menyentuh milikku, mau tamat hari ini? Aku akan membawa Shenzi pergi. Siapapun yang menghalangi akan kuhabisi. Tahu siapa aku? Karena berani menyinggungku, akan kuakhiri hidupmu sekarang juga. Aku tak peduli siapapun dirimu. Apalagi, panggil semua orang, hajar dia. Kau mau dia diperlakukan bagaimana? Hancurkan dia. Biar dia tak bisa berulah lagi. Hei, Shenzi, ku beritahu kau. Walau aku tak bisa menyentuhmu, aku tetap bisa memusnahkan keluarga Shen. Dalam keadaan begini kau masih berani mengancamku? Paman Zhang, akhirnya kau datang juga. Cepat bereskan bocah itu untukku. Siap, Tuan Muda. Siapa yang berani mengusir Tuan Muda kita? Serahkan dirimu. Awalnya aku berniat membiarkanmu lenyap begitu saja, tapi sepertinya kini tak perlu lagi. Hei, Gusheng, tunggu. Li Liang Chen masih harus mentransfer dana ke grup Kiao. Tanpa dana ini, rantai pendanaan grup Kiao bakal terputus. Anggap saja dana ini sebagai jaminan keselamatanmu. Sekarang kau bisa selamat lagi. Kau senang kan? Senang, aku amat senang. Kalau begitu, cepat laksanakan. Cepat? Mari, ke sini. Tak masalah? Ayo pergi. Bawakan ponselku. Aku harus menelepon ayah. Akan kubuat pasangan tak tahu malu ini. Dibereskan sekarang juga. Ayah, Shenzi dan kekasihnya itu telah mencelakaiku. Apa? Mereka mencelakaimu? Aku akan segera menyuruh orang untuk menyingkirkannya. Baik? Anda barusan membantu saya menyelesaikan masalah besar lagi? Terima kasih, Gusheng. Tak perlu berterima kasih. Masalah Anda sudah saya bereskan, jadi Anda tak perlu merepotkan saya lagi. Gusheng, Anda sungguh menyebalkan. Sudahlah, mari pergi. Anda datang begitu cepat.
Pasti belum sempat makan apapun, kan? Biar aku traktir masakan rumahan terbaik di Haicheng. Dengar, Nona Muda Shen, aku sudah berulang kali menolakmu, tapi kau masih begitu sabar padaku. Aku ini cuma kurir makanan, tak sepadan dengan orang sepertimu, Nona Muda. Jadi sebaiknya, jangan buang waktumu untukku lagi. Mau ikut atau tidak, terserah. Aku juga malas mentraktirmu. Aku hanya bercanda kok. Aku memang lapar, ayo cepat makan. Kata-katamu tak sesuai isi hatimu. Aku memang begini. Jauh berbeda dengan gaya kalangan atas seperti kalian. Gu Sheng, hati-hati. Zi. Celaka, aku tak membawa jarum perak. Tanpa jarum perak, teknik akupunktur 9 naga pembalik takdir tak bisa kupakai. Apa yang harus kulakukan? Hanya perlu membuka 3 segel, kunci 9 naga lagi, aku dapat memakai teknik jarum energi sakti, serta mengerahkan 9 naga pembalik surga. Dahulu, guru pernah berkata, masalah terbesarku adalah ketidakmampuanku mengontrol gejolak energi sakti di dalam tubuhku. Tak disangka, perawatan ini membawa berkah tersembunyi. Masalah energi sakti yang dulu tak terkendali kini terselesaikan. Ziyi, Apakah kau yang menolongku? Hampir saja aku lupa. Rupanya kau seorang tabib ulung. Gu Sheng. Siapa sebenarnya dirimu? Kau menguasai fisiognomi, ilmu medis, dan feng shui, serta memiliki kemampuan bela diri yang hebat, tetapi memilih menetap di Haicheng yang kecil dan hidup sebagai kurir makanan. aku menyimpan rahasia yang tak bisa kuungkap. Aku paham. Gu Sheng, kau tak perlu memedulikanku lagi. Aku pun takkan mengganggumu lagi. Ziyi gadis yang baik, dia bahkan rela tertimpa serangan demi melindungiku. Namun aku, karena alasan konyol, telah berkali-kali menolaknya. Sesungguhnya membalas dendam dan menerima Ziyi adalah dua hal yang amat berbeda. Perihal Ziyi yang diserang hari ini, itu kelalaianku. Gu Sheng, peristiwa lalu sudah tak penting lagi. Hubungan kita cukup sampai di sini. Ini semua salahku karena melibatkannya. Aku belum pernah melihatnya berwajah sepucat itu. Mungkin karena tadi dia menguras banyak tenaga demi menyembuhkanku. Andaikan aku tidak mengusiknya, dia takkan pernah terlibat masalah semacam ini lagi. Ziyi, Dulu akulah yang terus mengejarmu, memintamu, membantuku, menyelesaikan banyak perkara. Namun kali ini, aku yang melindungimu dari bahaya. Kini kita impas, mulai sekarang kita tak berutang apapun lagi. kenapa kau bicara begitu? Kata orang, di hadapan maut, semua hanyalah urusan sepele. Begitu juga denganku, setelah berada di ambang kematian, tiba-tiba aku memahami banyak hal. Sebenarnya, pertemuan kita tidak mudah. Bahkan prosesnya terasa sangat konyol. Tak ada rasa apapun antara kita, aku sudah bosan memainkan permainan ini. Sekarang lepaskan aku, dan raihlah kebebasanmu. Kini setelah konflik keluarga Zhang dan keluarga Li, hubungan kita di Haicheng bisa dibilang sudah diketahui semua orang. Kamu, tidakkah kau takut nanti sulit dapat pacar? Itu tak perlu kau risaukan. Tujuan akhir bagi anak keluarga terpandang, memanglah pernikahan politik antara kita, takkan ada masa depan lagi. Pergilah, aku lelah, aku butuh istirahat. Karena engkau sudah memutuskan, aku hormati keputusanmu. Oh ya, lukamu sudah kuobati, beristirahatlah dengan baik. Dalam beberapa hari, aku akan datang menjengukmu lagi. Dia benar-benar pergi. Aku pun harus menghadapi tekanan pernikahan dari keluarga Li. Gu Sheng, hati-hati. Tak ada rasa apapun antara kita. Aku sudah muak dengan permainan ini. Sekarang, lepaskan aku, akan kuberi kau kebebasan. Gu Sheng, lihat siapa yang datang? Xiao Qingya, Gu Sheng, katanya kau jago meramal. Kenapa kau tak meramal apa yang bakal terjadi pada keluarga Shen hari ini? apapun yang menimpa keluarga Shen, tak ada sangkut pautnya denganku, aku pun tak perlu meramalnya. Apa kau tak tahu kalau hari ini Li Liangchen akan melamar ke keluarga Shen? Li Liangchen melamar pun bukan urusanku. Gu Sheng, kau bukan cuma buta mata tapi juga buta hati. Benarkah kau tak merasakan ketulusan hati Ziyi kepadamu, iya kan? Tahu tidak, setelah kau pergi hari itu, bantal Ziyi sampai basah oleh air matanya? Dia yang minta, putus. Aku cuma menghargai keputusannya. Kau benar-benar tolol dan buta brengsek. Kau tak paham maksud perkataan Ziyi bahwa semua ucapannya hanya kebohongan belaka. Sayang sekali bakat ramalmu itu.
Kamu bakal miskin seumur hidup kalau cuma jadi kurir makanan. Kalau begitu katamu, apakah ada rahasia di baliknya? Kau kira Ziyi benar-benar ingin putus darimu? Itu karena dia menganggap insiden penembakan itu salahnya. Dalam hatinya, dia selalu mencintaimu. Kau tahu itu. Jadi begitu, ya. Itu saja yang ingin kusampaikan. Selanjutnya, terserah padamu. Bibi, aku pergi dulu ya. Baiklah. Kenapa? Perlu kutemani ke sana? Tidak perlu. Kalau berani, bawa dia pulang bersamamu. Baik, aku akan coba ajak lebih banyak orang menemanimu minum teh. Bawa lebih banyak orang, cepat juga bertambah. Ziyi, kudengar kau terluka. Aku membawa banyak suplemen dari luar negeri. Juga ada beberapa hadiah. Semuanya favoritmu. Tak perlu perhatian Tuan Mudali. Ziyi, hari ini kalian bertunangan. Lihat betapa baiknya Tuan Mudali padamu. Menikah dengan Tuan Mudali adalah keberuntungan bagimu. Banyak orang di luar sana menginginkannya. Bibi kedua, kapan aku pernah bilang mau bertunangan dengannya? Zi, menikahi Tuan Mudali adalah pilihan hidup terbaik untukmu. Biar ku ingatkan, kakek akan pulang dalam waktu dekat. Sekarang tak ada yang akan memanjakanmu di sini. Aku yang menentukan dengan siapa aku menikah. Kalian tak usah ikut campur. Tuan Mudali, aku sudah punya pacar. Jadi silakan kembali. Lancang sekali. Apa-apaan yang kau katakan di depan Tuan Mudali? Sejak kapan kau punya pacar? Urusan keluarga tak bisa kau jadikan mainan. Hari ini kau harus bertunangan dengan Tuan Mudali. Tuan Mudali, maafkan ketidaksopanan kami. Ziyi hanya bercanda denganmu. Harap jangan dimasukkan ke hati. Tak apa, sayang Ziyi. Kau akan segera jadi istriku. Tentu saja, aku harus memberi perhatian ini. Tuan Mudali, aku tidak bercanda. Hari ini aku tak mungkin bertunangan denganmu. Silakan kembali. Shen Ziyi, biar ku tegaskan. Jangan begitu tak tahu malu. Ziyi, cukup sampai di sini. Tuan Mudali masih ingin menikahimu. Kamu seharusnya merasa sangat beruntung. Omong kosong apa yang kau katakan. Ini demi kebaikanmu, juga untuk keluarga kita. Semuanya akan mendapat manfaat. Bibi kedua, kau tak perlu mengurus pernikahanku, kakek yang akan menentukannya untukku. Sepertinya Nona Shen tidak setuju ya. Kenapa kalian tidak membicarakannya dulu? Atau kalian memang tidak menghormati tuan muda kami? Tidak berani? Mana mungkin? Tentu saja tidak. Keluarga kami malah sangat gembira. Kau harus lebih patuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Kepala pelayan Wang, mohon maaf. Gadis ini memang keras kepala sejak kecil. Harap dimaklumi. Hari ini kau harus memberi penjelasan. Ini pernikahan yang ditetapkan keluarga. Kau tak berhak membantah. Benarkah ini keputusan keluarga? Atau ada maksud tersembunyi? Bukankah kalian hanya ingin mengambil keuntungan dari keluarga Li? Sampai-sampai merancang sandiwara perjodohan seperti ini. Kurang ajar, berani sekali kau bicara begitu pada orang tua. Hari ini aku benar-benar harus memberimu pelajaran. Sekalipun hari ini kau menghabisiku, aku tetap takkan pernah menikah dengannya. Sandiwara keluarga Shen ini ternyata luar biasa. Ziyi, dia yang tadi berniat menghabisimu. Keamanan. Apakah semua orang di luar sudah pergi? Siapa yang membiarkan berandal ini masuk? Kenapa kau datang? Cepat pergi. Ziyi, hari ini aku datang menjemputmu dari pernikahan ini. Kurang ajar. Dari mana asalnya orang miskin sepertimu ini, masih berani menjalin hubungan dengan keluarga Shen kami? Benar-benar tak tahu diri, kau hanya bermimpi. Aku dan Ziyi saling mencintai, kami benar-benar saling menyayangi. Siapa sebenarnya Anda? Pengaruh keluarga Li sangat besar, bisa menikah dengan Tuan Mudali, itu keberuntungan besar bagi Ziyi. Kau ini siapa? Tak pantas menyaingi Tuan Mudali. Wu Sheng, ku peringatkan kau, di dunia ini, yang kaya dan berkuasalah, yang jadi bos. Tak peduli seberapa hebat kau bertarung, apa yang kau punya untuk melawanku, aku tetap akan merebut wanitamu. Baik, nanti kita selesaikan. Ziyi, keluarga yang hanya mengejar kekayaan dan tak menghargai keinginan pribadimu ini, tak layak dipertahankan. Ikutlah denganku, biar aku yang menjagamu. Baik, aku ikut denganmu. Jangan sangka cuma karena kau sudah menaklukkan beberapa pendekar kuno macam Paman Zhang. Di depanmu barusan, kau jadi merasa paling hebat. Ku beritahu kau, pendekar seperti Paman Zhang, di keluarga Li kami jumlahnya segudang. Kalian tunggu apa lagi? Bengong saja. Hajar dia demi tuan muda. Lumpuhkan dia. Wu Sheng, di sini ada banyak sekali ahli bela diri. Sebaiknya kau cepat pergi. Aku tak mau merepotkanmu. Tenang saja, selama aku, Gu Sheng, masih di sini, takkan ada yang berani melukaimu, apalagi memisahkan kita. Masih menunggu apa? Singkirkan dia. Kalau mau bertindak, cepatlah. Aku tak ada waktu bermain-main dengan kalian. Bagaimana bisa begini? Dasar tak tahu diri. Berani-beraninya kau menyentuh orang-orang keluarga Li, hidupmu bakal berakhir tragis. Li Liang Chen,
para pecundang yang kau bawa ini terlalu lemah. Mau menyerang? Cepatlah, jangan bikin aku kecewa. Sepertinya aku memang meremehkanmu. Baiklah, tunggu pembalasanku. Kekuatannya terlalu besar, sepertinya cuma leluhur yang sanggup turun tangan untuk menanganinya. Mau kabur? Tidak semudah itu. Apa yang mau kau lakukan? Kuperingatkan, jika kau menyingkirkanku hari ini, keluarga Li kami takkan membiarkanmu lolos. Liang Chen, kamu harus menanggung akibat perbuatanmu. Gu Sheng, kamu tak boleh membunuhnya. Dia pewaris tertua keluarga Li. Kalau dia mati di sini, itu artinya kita menantang keluarga Li sepenuhnya, dan kita semua celaka. Gu Sheng, ucapan paman kedua memang ada benarnya. Membunuhnya hanya akan memicu konflik yang lebih besar. Zi, kalau hari ini ia tak dihukum, kelak ia pasti terus mengusik kita, bahkan membalas dengan lebih kejam. Gu Sheng, kumohon, Gu Sheng. Asal kau melepaskannya, kami, keluarga Shen, siap patuh padamu. Sesudahnya aku takkan menghalangi hubunganmu dengan Zi lagi. Kau benar-benar gila. Berani-beraninya kau menyakiti Tuan Muda Li. Keluarga Li takkan membiarkanmu begitu saja. Mereka akan mengejarmu dan menghancurkanmu, hingga tak tersisa apapun darimu. Tak perlu mereka yang datang padaku, aku sendiri yang akan mendatangi keluarga Li untuk menuntut balas. Bodoh. Keluarga Li punya banyak pendekar tangguh. Kau kira dengan sedikit ilmu bela diri, kau sanggup melawan mereka? Terserah kau, hari ini Li Liang Chen harus mati. Gu Sheng, apa yang mau kau lakukan? Dengar baik-baik, kalau kau menewaskanku hari ini, keluarga Li pasti takkan memaafkanmu. Gila, dia benar-benar gila. Dia tak akan menyeret kita, kan? Ayah, ayo pergi dari sini, kita harus cepat kabur. Gu Sheng, kau benar-benar menghabisinya? Tak apa, tenang saja. Tapi keluarga Li takkan membiarkanmu. Cepat pergi. Aku tak mau menyeretmu. Percayalah padaku, kapan aku pernah mengecewakanmu? Baiklah. Aku percaya padamu. Sudahlah, urusan ini selesai. Pengantinnya sudah kita rebut, ayo pergi. Halo, kepala keluarga, Tuan Muda telah tiada. Keluarga Shen, bersiaplah menerima murka besar keluarga Li. Zi, sekarang kau tak punya tujuan. Temui saja sahabatmu dulu, dan menginaplah di rumah Kiao Qingya beberapa hari. Aku akan mencarimu setelah memberi pelajaran pada keluarga Li. Baiklah. Bertindaklah dengan hati-hati. Setelah aku menuntaskan urusan dengan keluarga Li, aku harus mengungkap kebenaran peristiwa tahun itu. Li Ruoxuan, kehidupan kalian yang damai di keluarga Li sekarang, semua itu berdiri di atas pengorbanan keluarga Gu yang telah lenyap. Hari ini, aku harus mengungkap kebenaran masa itu. Li Ruoxuan. Gu Sheng, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku bertanya padamu, siapa saja yang terlibat dalam tragedi berdarah keluarga Gu 10 tahun silam? Apakah semua ini juga hasil ulahmu? Kalau memang aku, apa yang akan kau perbuat? Kalau bukan aku, apa yang dapat kau lakukan? Sekalipun kau datang, mau apa? Kedatanganmu kemari, tak hanya tak mampu melawanku, malah hanya mengantar nyawamu sendiri. Jangan banyak bicara. Cepat katakan. Lihat dulu ini tempat apa. Benar-benar tak tahu diri. Semuanya, maju. Hanya beberapa orang tua. Kalian mau maju satu persatu? Atau sekaligus? Anak muda, jangan sombong. Apa masih bisa disebut anak muda jika tak punya nyali? Lagi pula, aku punya alasan untuk percaya diri. Silakan coba kalau mau tahu. Kurang ajar. Rasakan ini. Tak mungkin, mustahil. Kalian semua maju bersama-sama. Cepat, buat dia bertekuk lutut. Li Ruoxuan, ini giliranmu. Gu Sheng, kumohon, lepaskan aku. Soal kehancuran keluarga Gu waktu itu, sama sekali tak ada hubungannya denganku. Tak ada sangkut pautnya denganmu? Kau kira aku akan percaya? Sungguh, aku hanya menjalankan perintah. Li Ruoxuan, kau benar-benar tak jera sebelum melihat akhir hidupmu. Biar ku beritahu, jika kau membohongiku lagi, akan kulenyapkan kau saat itu juga, beserta seluruh keluargamu. Akan kukatakan. Sebenarnya dulu. Cepat katakan. Saat itu, keluarga Li memang terlibat dalam kehancuran keluarga Gu kalian. Kami hanya pion. Dalang sesungguhnya adalah... Cepat katakan. Baik, akan kukatakan. Namanya Lord Buddha. Gu Sheng, tolong lepaskan aku. Kau harus mencari Lord Buddha, dialah otak di balik kehancuran keluargamu. Siapa Lord Buddha? Apa kaitannya dengan ini?
Dulu keluarga Gu menolak terlibat penyelundupan, bahkan mengancam bila kami terus melakukannya, kalian akan melapor. Lord Buddha lah yang menyarankan kami, katanya, singkirkan keluarga Gu, agar kita semua bisa hidup tenang. Selain itu, keluarga Li pun bisa menjadi keluarga nomor 1 di Haicheng jadi. Jadi, kau tega melenyapkan keluarga kami? Aku juga tak punya pilihan. Lord Buddha memiliki kekuatan besar. Kalau kami menolak, dia akan menyerang kami. Kutanya sekali lagi, siapa sebenarnya Lord Buddha ini? Aku tak ada urusan dengannya. Kenapa dia melukai seluruh keluargaku? Lord Buddha datang dari ibu kota. Dia punya pelindung yang amat berpengaruh. Begitu tiba di Haicheng, ia segera menyingkirkan 4 faksi besar. Aku tak tahu kenapa dia ingin melenyapkan keluarga Gu. Yang ku tahu, bila dia memerintahkan kami, maka kami melakukannya. Sepertinya aku harus menemukan Lord Buddha demi menuntaskan sepenuhnya hutang darah keluarga Gu. Li Ruoxuan, kau sudah tak berguna. Gu Sheng, tolong ampuni aku. Aku sudah mengatakan semuanya. Li Ruoxuan, apa kau kira cukup bicara? Aku akan membiarkanmu pergi. Dengarkan baik-baik, hutang nyawa harus dibayar nyawa. Apapun yang kau rampas dari keluarga Gu cepat atau lambat, harus kau kembalikan. Jangan, tolong. Hari ini, waktumu habis. Gu Sheng, kabar tentang Lord Buddha? Aku sudah minta bantuan ayahku untuk menyelidikinya. Sosok ini sangat misterius, tak banyak yang bisa kutemukan. Namun kami mendapat informasi bahwa Lord Buddha akan segera menggelar pesta ulang tahun ke-70. Ini kesempatan untuk membalas dendam yang tak boleh disia-siakan. Aku harus menghadiri pesta ulang tahun itu. Nona Kiao, bisakah kau membantuku satu hal? Katakanlah. Tolong jaga Ziyi baik-baik. Tunggu dulu, kenapa kau bicara begitu? Selama ini, membalas dendam keluarga Gu adalah tekadku. Aku harus menghadiri pesta ulang tahun Lord Buddha. Menyelidiki kebenaran, serta membalas dendam keluarga Gu bisa jadi sangat berbahaya. Jika aku tak kembali, kumohon jaga Ziyi baik-baik. Apa kau benar-benar harus pergi? Alasan aku turun gunung kali ini memang untuk ini. Sebagai keturunan keluarga Gu, aku takkan tenang sebelum dendam ini terbayar. Gu Sheng, apakah kau masih tak bisa membatalkan pertunangan itu? Benar, Qingya memang jauh lebih baik dariku. Aku memang tak sebanding dengannya. Ziyi, kejar dia cepat. Sudahlah, biarkan saja dia pergi. Dia marah masih lebih baik daripada khawatir padaku. Kalau aku bisa kembali, aku pasti akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Nona Kiao, kumohon padamu. Baik, serahkan Ziyi padaku, tenanglah. Haicheng, ternyata masih ada yang berani membunuh anak buahku. Siapa yang melakukannya? Kalian bisu, cepat bicara, siapa pelakunya? Lord Buddha, anak buah Anda belum menemukannya. Semua CCTV di keluarga Li rusak, jadi mustahil melacak pelakunya. Sampah. Kalian benar-benar tak berguna. Siapa di sana? Seret dia keluar, biar ku beri pelajaran. Lord Buddha, meski kami belum menemukan pelakunya, kami sudah menemukan seseorang yang baru-baru ini bentrok dengan keluarga Li, Gentalai Lakabanalabu, alah. Katakan. Namanya Gu Sheng, hanyalah kurir makanan. Siapa tadi namanya? Ia bernama Gu Sheng. Beberapa hari lalu ia cekcok dengan tuan muda keluarga Li, karena itu ia mendendam pada keluarga Li. Gu Sheng, putra keluarga Gu yang lenyap bertahun-tahun lalu, rupanya kini ia datang mencariku. Lord Buddha, Gu Sheng ini punya hubungan yang sangat dekat dengan putri muda, keluarga Shen Ziyi. Bagaimana kalau kita tangkap dulu wanita itu? Shen Ziyi, bagus. Serang lebih dulu sebelum mereka bertindak. Tangkap wanita Gu Sheng itu. Aku yakin ia takkan bisa berbuat apa-apa. Lord Buddha, ingin kulihat seberapa hebat kemampuanmu. Berhenti. Apa kau buta? Berani-beraninya kau datang ke sini? Ini bukan markas rahasia atau kantor pemerintahan. Kalau mereka bisa masuk, kenapa aku tidak boleh? Mereka tamu undangan Lord Buddha dari kalangan terhormat, sedang kau cuma orang desa. Kalau mau cari sisa makanan, pergilah ke pintu belakang. Kau dengar? Dia bicara padamu. Kalau mau cari sisa makanan, pergilah ke pintu belakang. Jangan sampai sisa itu dilahap anjing liar. Hingga kau tak kebagian apapun. Dia bilang enyahlah dari sini, kau tuli. Berani-beraninya kau memukul anak buahku. Apa kau sudah bosan hidup? Kalian semua, kemari. Siapapun yang menghalangiku, pasti tamat. Berani sekali kau pamer di depanku. Kawan-kawan, ambil senjata, hajar dia.
Lau Liu, ada apa di sini? Brother Hu, ada orang datang buat bikin rusuh. Bocah, berani-beraninya engkau bikin keributan di perayaan ulang tahun Lord Buddha. Apa engkau sudah bosan hidup? Kalian semua, hajar dia. Panggil majikan kalian kemari. Menarik. Sudah lama aku tak melihat pemuda seangkuh ini. Tahu akibat perbuatanmu? Tidak tahu, coba katakan padaku. Bulan lalu, ada seorang pria amat congkak datang kemari buat ribut. Kuperintahkan orang-orang memberinya pelajaran keras, mengajarnya hingga tak berdaya. Kau banyak omong. Jalan, berani-beraninya engkau memukulku? Kenapa? Memangnya tak boleh? Lumayan memuaskan. Bocah, sebutkan namamu. Aku takkan menghabisi seseorang tanpa nama. Dengar baik-baik, namaku Gusheng. Namamu Gusheng? Kemarilah kalian, bentuk formasi. Formasi Feng Shui. Terbalik, rantai pengikat Dewa Yin Yang. Memakai teknik rahasia keluarga Gu untuk melawanku. Lord Buddha benar-benar serius. Gusheng, untuk melawanmu, Lord Buddha, rela membayar mahal, bahkan mengundang 6 ahli formasi dari Gunung Qingliang, ditambah ribuan pusaka berharga di bawah ini. Hari ini, riwayatmu tamat. Kau sungguh mengira hanya dengan 2 formasi rongsok ini bisa menyingkirkanku begitu saja? Apa maksudmu? Dia sama sekali tak terhentikan. Lord Buddha, karena kau sudah datang, jangan bersembunyi bak pengecut, tampakkan dirimu. Bertahun-tahun tak bertemu, ternyata tuan muda kecil sudah dewasa. Zhao Lifo, jadi kau teringatku? Kau dulu cuma pelayan di keluarga Gu kami. Tak disangka kau berkhianat dan membuat huru-hara, hingga menewaskan ratusan anggota keluarga kami. Setelah bersembunyi bertahun-tahun, akhirnya kau berani muncul di depanku. Sembunyi? Apa yang perlu disembunyikan? Saat itu aku memimpin orang-orang untuk memusnahkan seluruh klan Gu kalian. Sedikit pun aku tak berniat bersembunyi. Seharusnya engkau yang bersembunyi, bersusah payah bertahan hidup. Kenapa malah datang menyerahkan nyawa? Menyerahkan nyawa? Kau sungguh yakin dengan memasang formasi sampah ini bisa menyingkirkanku? Apa kau benar-benar mengira cukup memasang beberapa formasi rusak ini, kau bisa melenyapkanku? Gusheng, kau pasti paham betul betapa dahsyatnya ilmu rahasia keluarga Gu. Selama terbelit rantai pengurung dewa ini, bahkan bila Dewa Agung turun sekalipun, tetap takkan bisa lolos. Apa kau sama sekali tak merasa memakai ilmu rahasia keluarga Gu untuk menahan penerus keluarga Gu terlalu konyol? Gusheng, aku tahu kau itu jeniusnya keluarga Gu. Kau telah menguasai seluruh ilmu rahasia keluarga Gu di usia belasan. Namun, aku pun sudah bersiap. Perhatikan baik-baik. Formasi apa sesungguhnya ini? Oh, di atas pondasi formasi Feng Shui terbalik, kau menambah 5 formasi kecil lagi untuk mengekang meridian utamaku. Tak buruk. Ternyata, kau memang memetik ilmu di keluarga Gu. Tidak. Ini bukan cuma formasi kecil. Ini formasi besar penekan langit 5 puncak. Untuk memastikan kedahsyatan formasi besar ini, aku membawa pusaka penjaga gunung milik 5 puncak, yang kini terhubung dengan formasi rantai milikku. Dahulu orang tuamu mati-matian menjaga hidupmu, supaya engkau tetap bernyawa, tapi kini justru kau menyerahkan hidupmu, tak merasa berdosa pada mereka. Diam, kau tak layak menyebut orang tuaku. Baiklah, Gusheng, kuberikan satu peluang padamu, berlutut, dan mohonlah padaku, barangkali aku masih bisa membuat kepergianmu tak terlalu menyakitkan. Betapa konyol. Apa kau sungguh percaya formasi-formasi ini bisa menahanku? Kukatakan padamu, tipu daya semacam ini sudah kutinggalkan sejak umurku 8 tahun. Sudah sekarat pun masih berani besar kepala. Yang Mulia Buddha, gawat. Senjata sihir penopang inti formasi di bawah tanah hancur. Lekas, aktifkan formasi itu. Lenyapkan dia. Aktifkan formasi. Habisi dia. Kekuatan alam semesta tiada batas, mengubah langit dan bumi.
Lord Buddha, jangan panik, dengan kami 6 bersaudara di sini, dia mustahil bisa lepas dari segel. Lord Buddha, biar aku yang mengurus bocah ini sebagai hadiah ulang tahun bagimu. Bocah, baru saja engkau begitu sombong, ya. Berani-beraninya engkau menampar wajahku. Sekarang akan kutunjukkan akibatnya karena membuatku marah. Bukankah kau berniat menghabisiku? Keluarkan tenaga yang lebih besar lagi. Kau Lord Buddha. Lord Buddha, selamatkan aku. Selama kami berenam di sini, kau berani menyerang Lord Buddha? Jangan bermimpi. Adik seperguruan, salurkan tenaga kalian padaku. Kalian menolong orang yang salah, benar-benar cari masalah. Ini giliranmu. 4 penjaga agung, saatnya kalian bertindak. Lord Buddha, tenanglah. Biar aku yang mengurus bocah ini, aku seorang saja sudah cukup. Akan kuhajar dia habis-habisan. Pemuda rupawan ini, sayang sekali kalau harus lenyap begitu saja. Biarkan aku membimbingnya dulu. Dia pasti bisa jadi pelayan yang luar biasa. Kalau kalian terus mengoceh tanpa bertindak, aku yang akan maju duluan. Pemuda rupawan yang tampak rapuh ini pasti sangat memuaskan saat menamatkannya nanti. Mereka semua petarung tangguh yang kusewa. Masing-masing dari mereka, jika maju sendiri, memiliki kekuatan setara 1000 prajurit. 4 penjahat dermaga berdarah. Jadi kalianlah gerombolan di pelabuhan Haicheng yang menewaskan hampir 100 orang, 4 iblis itu. Ternyata kau cukup banyak tahu. Karena kau sudah tahu siapa kami, lekas berlutut dan mohon ampun, maka akan kubiarkan kau pergi dengan selamat. Hari ini kalian bertemu denganku. Aku akan menegakkan keadilan langit dan menghukum kalian. Mau menyingkirkan kami? Buktikan dulu kalau kau mampu. Kunci 9 naga. Hancur. Ini giliranmu. Lumayan juga caramu, Gu Sheng. Rupanya penilaianku tentangmu memang tak salah. Ini trik murahan begini jelas belum cukup menyingkirkanmu. Bagus kalau kau sadar. Sekarang menyerahlah dan bersiaplah lenyap. Sudah saatnya menunjukkan padamu kartu truf asliku. Mutiara Tianshui. Kenapa benda itu ada padamu? Ya, benar sekali. Benda ini memang ada padaku. Mutiara Tianshui ini adalah pusaka klan keluarga Gu kalian. Harta ini bukan sekadar obat luka yang ampuh, bahkan sanggup membangkitkan yang telah tiada, namun khasiat sejatinya adalah membawa seseorang menuju keabadian dan menjadi dewa sejati. Keabadian? Mengapa aku tak tahu hal itu? Tentu saja kau tak tahu. Naskah kuno yang menuliskannya sudah lama kuhancurkan. Demi benda inilah, aku memusnahkan seluruh klan keluarga Gu demi harapan untuk terbang ke langit dan menjadi dewa. Hanya demi kebohongan konyol semacam ini, kau tega memusnahkan seluruh klan keluarga Gu. Menjadi dewa bukanlah omong kosong. Bertahun-tahun telah kuteliti Mutiara Tianshui. Benda ini pasti akan membantuku. Selama aku menyingkirkanmu dan menyerap seluruh kekuatan klan keluarga Gu, aku pasti berhasil. Kau benar-benar tak tertolong lagi. Sekarang saatnya untuk membuatmu merasakan kekuatan sejati dari Mutiara Tianshui ini. Serang. Pergi. Hahaha. Aku akan hidup abadi. Aku akan jadi kerasakti. Aku akan menjadi Buddha Tathagata. Aku akan mengendalikan seluruh aspek kehidupan. Permata sumsum langit, lekas kalahkan dia untukku. Tunggu, wajah ini terasa familiar. Ini sisa jiwa anggota keluarga Gu. Kakek terkutuk, akan kubuat kau menebus semuanya. Menebus semuanya? Rasakan dulu kekuatan pusakamu sendiri. Kalahkan dia.
Kalahkan dia sekarang. Kenapa bisa begini? Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Atas titah tertinggi, bebaskan jiwa sepi ini, semua roh dan bayangan, semua makhluk, mendapat anugerah. Dengan titah menyelamatkan mereka, segera terlahir kembali. Dengan titah menyelamatkan mereka, segera terlahir kembali. Sedang apa kau? Hanya demi kebohongan belaka, kau tega melenyapkan seluruh klan Gu sekarang. Waktunya kau dihukum. Permataku, Gu Xieng, jika engkau tak mau Shenzi tiada, lebih baik jangan macam-macam. Apa maksudmu? Kini istrimu berada di tanganku. Jika tak mau dia celaka, kau harus patuh padaku. Jangan bergerak. Tua bangka, beraninya kau menyentuh istriku. Cepat kemari. Keparat, lepaskan aku. Lepaskan aku. Gu Xieng, bagaimana kalau aku tak berkenan, lalu melukainya sedikit saja? Akankah kau menyesal seumur hidup? Ku beri satu kesempatan lagi, lepaskan dia. Jika tidak, akan kubuat kau menyesal pernah lahir di dunia ini. Gu Xieng, jika berani, bunuh saja aku. Setelah aku tiada, kita lihat apakah istrimu bisa bertahan hidup. Katakan, di mana Ziyi? Cepat bunuh aku, ayo, buat perhitungan denganku. Tua bangka, kau sedang bermain dengan maut. Kenapa? Kau takut? Buat apa kau jago bertarung? Orang sepertimu, sekuat apapun dalam bertarung, tetap saja di bawah kakiku. Sadarlah pada kenyataan, jika aku bisa melenyapkan orang tuamu, aku pun mampu melenyapkan istrimu. Jika tak mau istrimu mati, berlututlah di depanku sekarang. Kau cari mati. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala, akan kuhitung sampai 3. Jika kau tak berlutut dan memohon, aku akan buat kau menyesal seumur hidup. 1, 2, Tua bangka. 3. Kesini kalian, hubungi via panggilan video, biar bocah ini melihat bagaimana istrinya dihancurkan habis-habisan. Tuan Besar tak perlu repot menelepon, aku sudah tiba. Tak perlu repot-repot meminta Lord Buddha menghubungi, aku sudah tiba. Shenzi, kamu tidak apa-apa? Ziyi, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, untungnya ada Kingya di sana. Dia sudah memberitahu, dan Bibi datang tepat waktu menyelamatkanku. Syukurlah, terima kasih banyak. Shenzi, kemana orang-orang yang kukirim untuk menangkapmu? Kelihatannya mereka kini sudah di penjara. Menyuruh Bibi turun tangan benar-benar membuang tenaga untuk urusan sepele. Bibi, sebenarnya siapa kau? Berani-beraninya kau menyerang anak buahku? Kau tak layak tahu namaku. Kamu? Xiao Shen. Bagaimana hasil penyelidikan? Semuanya sudah jelas. Dialah dalang di balik semua ini. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Saatnya menagih perhitungan sekarang. Dasar bocah-bocah ingusan, cuma mengandalkan kalian. Aku Lord Buddha, penguasa Haicheng. Lord Buddha, kau kira masih berkuasa di Haicheng? Selepas malam ini namamu akan lenyap. Omong kosong. Aku, Zhao Lifo, telah memegang kendali Haicheng puluhan tahun, takkan runtuh begitu saja. Mimpi saja kau. Baiklah, hari ini akan kutunjukkan padamu bagaimana kau akan tumbang. Jangan harap berniat menyingkirkanku. Gu Xieng, akan kubuat kau menyusul orang tuamu. Aku akan melenyapkan istrimu tanpa belas kasihan. Aku dan keluarga Gu kalian adalah musuh turun-temurun. Lord Buddha, ingat baik-baik. Ini hari terakhirmu. Kamu... Gu Sheng. Semua sudah beres, ayo pulang.